Bab 751 Dia Ding Hao. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Tapi saat ini, Ding Hao sedang tertawa dan menarik perhatian semua orang. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Mereka semua bisa mendengar sarkasme dan ejekan dalam suaranya. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara mewakili iblis wanita ini? Saya memintal benang. Maksudmu aku berbohong? Pakar jangkung dan kurus dari hutan belantara selatan menunjuk ke arah Ding Hao dan memarahinya dengan marah. Kamu pasti komplotannya. Itu tuduhan yang serius. Senyuman Ding Hao perlahan menghilang, dan dia berkata dengan dingin, saya bukan siapa-siapa. Hanya saja aku tidak tahan dengan apa yang disebut master sepertimu berbohong dan menjebak gadis tak berdaya. Sungguh lancang. Beraninya kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara mewakili iblis wanita ini. Bocah yang lemah dan lemah, kamu tidak punya hak untuk berbicara pada kesempatan seperti itu. Siapa yang membawamu ke kuil ilahi terakhir? Di mana orang yang lebih tua? Kekuatan Ding Hao sepertinya hanya ada di alam raja bela diri. Dia tidak akan bisa pergi sejauh ini sendirian. Seorang guru yang kuat pasti membawanya ke sini, pikir mereka. Maksudmu hanya orang berkuasa yang bisa mengatakan kebenaran. Ding Hao mencibir. Menurut logikamu, selama kamu cukup kuat, kamu bisa mengubah hitam menjadi putih. Kamu, aku tidak akan berdebat denganmu. Hajar saja, nak, jika kamu tidak ingin mati. Pakar jangkung dan kurus dari hutan belantara selatan kehilangan kata-kata. Pandangan menyeramkan melintas di matanya. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk membunuh. Wah, kamu terpesona dengan penampilan iblis wanita ini. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu kali ini. Pergi sekarang. Seorang marsial sage yang telah lama terdiam menambahkan, segel penekan dewa mungkin menentukan nasib klan manusia. Anda terlalu muda untuk memahami hal ini. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membiarkan iblis jahat ini mengambil artefak ilahi. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan ki yang sangat kuat tiba-tiba melonjak menuju Ding Hao. Semua orang melihat ini dan menatap Ding Hao dengan sombong. Seorang marsial sage telah berbicara. Masalahnya telah diputuskan, tapi saat berikutnya, ekspresi wajah mereka membeku. Ding Hao tidak mundur, sebaliknya, dia tetap terpaku di tempatnya. Dia menebaskan pedang panjang berkarat di tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyembur keluar. Seperti gunung yang tidak tergerak di sungai yang bergejolak, gunung itu membagi kekuatan ki dari marsial sage menjadi dua. Tubuhnya bahkan tidak gemetar. Mulut pria penyendiri, Yue Tianxing, tersentak. Dia telah melihat dengan matanya sendiri Ding Hao melawan 4 orang suci iblis. Ia tahu bahwa pemuda yang tampak lemah ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan dan tidak bisa dianggap remeh. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ekspresi aneh melintas di wajah marsial sage Parubaya. Kemudian dia kembali tenang. Dia menguliahi Ding Hao dengan merendahkan seperti seorang penatua. Aku telah meremehkanmu, anak muda. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu harus membantu perjuangan klan manusia. Mengapa Anda begitu keras kepala melindungi iblis wanita yang mengkhianati tuan dan sektenya? Nasib klan manusia, hahaha, sungguh tidak masuk akal, kata Ding Hao dengan nada menghina. Kamu terus berbicara tentang nasib klan manusia. Anda hanyalah seorang pejuang di alam sage, apa yang Anda ketahui tentang takdir? Kalian orang-orang munafik yang rakus akan menjadi kehancuran klan manusia. Beraninya kamu berbicara tentang takdir. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi wajah semua orang berubah. Beraninya bocah ini langsung menegur. Seorang marsial sage, menuduhnya tidak tahu apa-apa tentang takdir. Hanya orang gila yang mau melakukan itu. Di seluruh tanah tanpa batas, hanya 5 orang yang memenuhi syarat untuk menegur seorang marsial sage. Pemuda ini benar-benar gila. Namun, ekspresi gadis cantik yang menyaksikan adegan ini dengan nada menghina juga berubah. Ada ekspresi aneh di mata indahnya. Dia memandang Ding Hao dengan heran. Kewaspadaan di matanya perlahan memudar. Akhirnya, ada sesuatu yang lembut di matanya. Beraninya kamu. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Marsial sage Parubaya akhirnya berhasil. Dia berkata dengan marah, kamu telah tersihir oleh iblis wanita ini, begitu tergila-gila sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan membantu orang yang lebih tua memberimu pelajaran. Setelah mengatakan ini,
dia melambaikan tangannya. Telapak tangan raksasa berwarna hijau seperti dewa muncul di atas kepala Ding Hao dan menimpanya. Itu secara langsung menekannya. Di kejauhan, gadis cantik itu mengangkat tangannya dan hendak dengan paksa mengaktifkan segel penekan dewa untuk menghentikan telapak tangannya. Ketika tiba-tiba, pedang berkarat di tangan Ding Hao meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Karat di badan pedang beterbangan, menari. Tubuh pedang yang jernih berkilauan, perlahan melepaskan semacam kekuatan terlarang yang menindas. Seluruh ruang membeku pada saat itu juga. Bahkan para ahli di alam kaisar bela diri bisa merasakan hawa dingin menusuk kulit mereka. Ini adalah, dia tidak kalah kuatnya dengan seorang martial sage. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Sebelum pedang panjang itu bergetar, Kinya telah menghancurkan telapak tangan dewa hijau yang besar. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka tampak tersambar petir. Kekuatan macam apa ini? Pedang itu, cibiran di wajah Yue Tianxing dan ahli jangkung dan kurus itu langsung membeku. Pria penyendiri, Yue Tianxing, sangat terkejut hingga dia merasa kewalahan. Dia berpikir bahwa dia telah memahami kekuatan sebenarnya Ding Hao. Dia berpikir bahwa dia tidak meremehkan Ding Hao. Namun pemuda ini masih memiliki kartu truf yang tidak dia gunakan dalam pertempuran mengerikan melawan 4 orang suci iblis. Apakah dia, Ding Hao, pecandu pedang dan pedang? Ding Hao, jenius dari wilayah utara, yang sangat berbakat dalam pedang dan pedang, yang menyebabkan kekacauan di benua tengah ilahi. Itu benar-benar dia. Pedangnya yang berkarat mengandung kekuatan yang mengerikan. Pedang yang membeku sejauh 250 mil. Siapa yang bisa mengalahkan pria berjubah biru kehijauan dengan pedang berkarat ini? Jadi itu dia, meskipun budidayanya rendah, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya lebih seperti milik sage. Seseorang berhasil mengidentifikasi Ding Hao. Hal ini menyebabkan keributan di antara orang banyak. Perhatian mereka terfokus pada segel penekan dewa, mata mereka tertuju pada gadis cantik itu, Yu Miejue. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang tampak menyesal di sampingnya ini adalah seseorang yang tidak mampu mereka provokasi juga. Pecandu pedang dan pedang, nama itu terlalu bagus untuk mereka abaikan. Beberapa orang juga mengenali pemuda ini sebagai pemuda yang telah membunuh iblis serigala, Shen Tianxia, di luar kuil ilahi terakhir. Dia kemudian berubah menjadi Bifang, menunjukkan kekuatannya dalam bentuk binatang dewa. Ketika gerbang kuil ilahi terbuka lagi, pikiran mereka beralih ke artefak ilahi di dalam kuil. Mereka tidak terlalu peduli padanya. Mereka sekarang menyadari bahwa pemuda ini telah membunuh Demon Sein. Dia cukup kuat untuk berdiri di samping penguasa absolut dari alam sage. Pecandu pedang dan pedang telah menunjukkan teknik pedangnya saat itu. Pedangnya yang patah sangat kuat. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mereka sekarang dapat melihat bahwa ilmu pedangnya sama kuatnya dengan teknik pedangnya. Dia memang ahli pedang dan pedang. Reputasinya memang pantas diterima. Dia tampak baru berusia sekitar 18 atau 19 tahun, lebih seperti seorang sarjana yang rendah hati. Bagaimana dia berkultivasi? Keahliannya luar biasa. Pedangnya yang berkarat dan pedang patahnya mungkin merupakan senjata terlarang yang tidak kalah kuatnya dengan artefak ilahi. Beberapa ahli yang meneriaki Ding Hao tampak malu dan berhenti meneriakinya. Lebih baik tidak memprovokasi dewa kematian muda ini. Dia masih sangat muda. Saya mungkin lebih kuat dari dia sekarang, tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia di masa depan. Dia mungkin salah satu sosok tertinggi di dunia ini, di abad-abad atau milenium mendatang. Potensinya adalah hal yang paling menakutkan dari pemuda ini. Tidak ada yang ingin memprovokasi naga yang sedang tidur. Terlebih lagi, pemuda ini kemungkinan besar adalah keturunan dari Istana Suci Embun Beku Misterius, tanah suci manusia terbesar di wilayah utara. Dia pasti lebih dihormati di sana. Bahkan semua pakar sage yang berkumpul di sini tidak dapat menandingi prestise Istana Suci Embun Beku Misterius. Beberapa mengutuk dalam hati mereka. Sial, pria kejam ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun dia menahan diri selama ini. Dia orang yang dalam. Ekspresi marsial sage Parubaya, yang menantangnya, segera berubah. Dia tidak berani menyerang lagi. Mengapa? Apakah Anda masih ingin membantu orang yang lebih tua memberi saya pelajaran? Pria kurus dari hutan belantara selatan, kamu pasti menginginkan nyawaku. Ayo, ayo bertarung, Ding Hao mencibir dan menantang pria jangkung dan kurus itu. Pria itu menjadi pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya karena malu,
tidak berani menatap Ding Hao. Ding Hao perlahan menarik Hell Ice Ki miliknya. Cahaya keperakan terang pada pedang berkarat itu perlahan menghilang. Karat yang menari juga kembali ke pedang. Pedang panjang itu menjadi berkarat lagi. Dari tubuh pedangnya saja, tidak ada yang tahu bahwa ia baru saja melepaskan semacam kekuatan yang bahkan bisa membuat takut seorang sage. Meskipun dia belum sepenuhnya mengaktifkan pedang berkarat itu, sepertiga dari Ki-Es neraka Ding Hao di dantian bawahnya telah habis. Itu adalah langkah yang berisiko. Dia sekarang hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk mengaktifkan pedangnya. Adapun pedang iblis, Ding Hao tidak akan bisa mengaktifkannya dalam setengah bulan ke depan. Ki yang menyala-nyala di dantian tengah di dadanya telah benar-benar habis, dan dia tidak bisa lagi mengaktifkan pedangnya sepenuhnya. Tuan surga yang tak terukur. Pendeta Tao tua dengan rambut abu-abu dan wajah muda, yang sudah lama tidak berbicara, membungkuk dengan tangan terkepal. Memecah keheningan yang canggung, dia tersenyum. Jadi itu pecandu pedang dan pedang, Tuan Ding. Saya sudah lama mendengar dan mengagumi Anda, sebagai talenta hebat di wilayah utara. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Saya Stargazer, yang lainnya di sini adalah... Pendeta Tao tua itu adalah seorang master di alam sage. Tidak ada yang tahu apa yang dia coba lakukan, karena dia dengan sabar memperkenalkan semua orang di sekitarnya dengan wajah ramah. Marsial Sage Parubaya, Luo Guantian, berasal dari sekte pembunuh dewa. Ada juga seorang lelaki tua yang tampak sakit-sakitan, wajahnya berkulit gelap seperti jelaga. Dia adalah Wei Wubing, tetua tertinggi dari sekte janji di benua tengah ilahi, dan seorang master alam sage pria tua kurus berambut abu-abu lainnya menarik perhatian Ding Hao. Rambut acak-acakan pria itu seperti rumput liar. Dia tampak seperti embusan angin yang akan menjatuhkannya. Ada bau busuk yang menyengat di tubuhnya seolah hidupnya akan segera berakhir. Namun, wajah tuanya yang keriput menunjukkan kekejaman yang tak terlukiskan. Di bawah kelopak matanya yang terkulai ada sepasang mata susu yang berisi pancaran kelihayan. Menurut perkenalan Stargazer, pria ini adalah Dugu Wuji. Dia adalah adik kembar Dugu Wushuang, yang merupakan penguasa kota-kota awan ungu, kekuatan super di benua ilahi pusat. Dia juga seorang tokoh terkenal. Entah bagaimana, naluri Ding Hao dari main esensial memberitahunya bahwa Dugu Wuji, lelaki tua berambut abu-abu ini, ingin membunuhnya. Namun, terlihat jelas bahwa lelaki tua itu sengaja menyembunyikannya. Sebaliknya, saat Stargazer memperkenalkannya, senyuman ramah muncul di wajah keriputnya. Dia mengangguk dan tersenyum pada Ding Hao. Stargazer adalah orang yang suka mengobrol. Setelah memperkenalkan semua ahli di alam marsial sage, dia memperkenalkan yang lain kepada Ding Hao seolah-olah mereka adalah teman dekat. Ding Hao tidak tahu permainan apa yang dia mainkan, tapi dia hanya mengangguk dengan tatapan tenang. Pria ini adalah, Stargazer sangat sabar, karena dia benar-benar berhasil mencapai yang terakhir. Dia akan memperkenalkan ahli jangkung dan kurus dari hutan belantara selatan. Ding Hao menyelanya dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu memperkenalkan dia. Saya tidak perlu mendengar nama pria tak tahu malu ini, kalau-kalau nama itu akan merusak telinga saya." Stargazer sedikit terkejut saat mendengarnya. Namun, dia melewatkan perkenalan seperti yang diperintahkan Ding Hao. Yang lain bahkan lebih takjub lagi. Namun, ketika beberapa orang memikirkan sesuatu, mereka memandang ahli jangkung dan kurus dari hutan belantara selatan dengan sombong. "Kamu, pakar itu sangat marah." Dia awalnya ingin menemukan cara untuk meredakan ketegangan antara dia dan Ding Hao, tetapi pada saat ini, wajahnya menjadi sangat gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Betapa sombongnya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Nak," dengan sedikit ketenaran, "kamu sudah mengira kamu adalah orang paling cakap di dunia. Setidaknya, saya, Nan Tianhuang, lebih tua dari Anda. Anda tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Jangan terlalu sombong, karena Anda mendambakan kecantikan Yu Qingcheng, Anda rela merosot. Cepat atau lambat, bakatmu akan habis, dan kamu akan kehilangan reputasimu." Ding Hao hanya mencibir dan tidak menyembunyikan rasa jijiknya sedikitpun. "Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menjadi orang yang lebih tua dariku? Kamu," Nan Tianhuang menjadi marah. Dia berada di puncak alam kaisar bela diri agung, yang sangat terhormat. Dia adalah bintang suatu wilayah, dan banyak orang akan gemetar jika dia bergerak. Namun kini, dia berulang kali dipermalukan oleh seorang pemuda. Dia menunjuk ke arah Ding Hao,
jari-jarinya gemetar karena marah. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Ding Hao tidak menunjukkan simpati. Dia mencibir dan memperlihatkan gigi putihnya, berkata, katakan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Suaranya terdengar kejam. Sejujurnya, Ding Hao tidak bersimpati pada pria seperti itu. Dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Puff, pakar jangkung dan kurus dari hutan belantara selatan, Nantian Huang, sangat marah hingga pandangannya kabur. Dia memuntahkan seteguk darah dan hampir pingsan. Dia selalu menjadi orang yang merencanakan dan mengancam orang lain. Kapan dia pernah diancam di depan banyak orang? Benar-benar sebuah tamparan di wajah. Tetapi alasannya menyuruhnya untuk berhenti mengatakan apapun karena dia tahu betul bahwa Ding Hao benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya lagi. Selain itu, dia juga pernah mendengar tentang legenda pecandu pedang dan pedang. Menurut rumor yang beredar, pemuda ini sangat keterlaluan dan tidak takut. Dia hanyalah orang gila yang tidak bermoral. Saat itu, peri cahaya bulan dari Bordelo Miaoyu ingin membuat rencana melawan pecandu pedang dan pedang. Namun pada akhirnya, dia dihancurkan oleh orang gila ini seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia memecahkan taktiknya dengan kekuatan. Pada akhirnya, seluruh rumah Bordelo Miaoyu hampir hancur bersamanya. Dia merasa belum pernah sehancur ini sejak dia dilahirkan. Dia mendengus dingin, akhirnya berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke dalam terowongan di kejauhan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Ding Hao, kamu luar biasa. Anda membuat tua itu lari dengan marah dengan beberapa kata. Haha, sungguh menyenangkan. Raksasa itu, Siwa, tertawa terbahak-bahak dan dengan ramah mengingatkannya. Tapi kamu harus hati-hati. Nantian Huang adalah antek dari Sekte Surga. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia pasti akan memainkan trik di belakang layar. Pria ini adalah yang paling berbahaya. Ding Hao mengangguk sambil tersenyum. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dia terus-menerus mendengar bahwa Sekte Surga adalah kekuatan yang sangat kuat di hutan belantara selatan. Sekte yang ditentang Yum Yejue adalah Sekte Surga. Dia bertanya-tanya dendam macam apa yang ada di antara mereka. Dengan intuisi Ding Hao tentang esensi pikiran, dia tahu bahwa Yum Yejue seharusnya bukanlah penjahat yang sembrono. Tetapi Sekte Surga tercatat sebagai salah satu tempat suci klan manusia untuk berlatih seni bela diri di hutan belantara selatan. Seharusnya itu bukan sekte jahat. Mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Karena pecandu pedang dan pedang juga merupakan sosok yang terkenal, maka dia harus bersikap masuk akal dan tidak memihak pada wanita jahat ini. Tidak peduli apa, semua orang tahu apa yang telah dilakukan Yum Yejue di hutan belantara selatan. Segel penekan dewa adalah artefak ilahi yang terkait dengan perkembangan klan manusia. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas hal itu? Pria penyendiri Yue Tianxing berpura-pura batuk dan mengingatkan semua orang. Sementara itu, dia mencoba menurunkan Ding Hao. Kamu benar, Luo Guantian, Marsial Sage Parubaya, mengangguk. Siapa yang harus bertanggung jawab atas artefak ilahi memang sangat penting. Kita tidak bisa terburu-buru, Stargazer, lelaki tua berambut abu-abu, memandang Ding Hao sambil tersenyum. Lalu dia melamar. Bagaimana menurutmu, Ding Hao? Anda sangat berbakat dan belajar dari seorang guru terkemuka. Anda juga telah mengungkap niat jahat dari rumah Bordelo Miaoyu. Jika kamu menjaga segel penekan Tuhan, itu akan menjadi pilihan yang baik. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Bahkan 4 petapa bela diri lainnya mengerutkan kening, berpikir, apa yang sedang dilakukan Stargazer? Kenapa dia tiba-tiba mendukung Ding Hao? Sebelumnya, keinginan Stargazer terhadap artefak ilahi adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Sebelumnya, di kuil dewa lain, untuk berebut pasir waktu, dia hampir mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan klan iblis. Kenapa dia tiba-tiba mau menyerahkannya kepada orang lain? Mungkin, diperbarui dari novel.com. Emosi yang tak terlihat melintas di mata Dugu Wuji. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ide bagus. Ding Hao adalah kandidat yang cocok. Saya setuju. Wei Wubing, tetua tertinggi dari Sekte Janji, juga mengangguk. Ini lebih baik daripada artefak ilahi jatuh ke tangan Yum Yejue. Luo Guantian, petapa bela diri dari Sekte Pembunuh Dewa, secara tak terduga setuju. Men Aluf Yue Tianxing mengertakkan gigi dan berkata, ini juga merupakan solusi.
Dalam waktu yang sangat singkat, beberapa master di alam marsial Sage secara tak terduga menyetujui proposal Stargazer yang tampaknya konyol. Tampaknya itu semacam pujian dan dorongan untuk Ding Hao, tapi juga sanjungan. Beberapa ahli lainnya memandang atasan absolut ini dengan takjub. Ding Hao sedikit terkejut, dan kemudian dia memahami maksud orang-orang ini. Artefak ilahi memiliki semangatnya sendiri, sehingga dapat memilih pemiliknya. Aku memang tertarik pada harta karun yang sangat kuat seperti segel penekan Tuhan. Jika saya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, saya tidak akan pernah membiarkannya begitu saja, kata Ding Hao perlahan. Ada sedikit kegembiraan di mata para atasan absolut itu. Gadis cantik, Yu Miejue, sedang memperhatikan Ding Hao. Jejak kekecewaan melintas di mata indahnya. Lalu dia mencibir seolah dia tahu ini akan terjadi. Sayang sekali saya tidak cukup beruntung untuk diakui sebagai pemilik segel penekan Tuhan. Orang yang dapat memiliki harta spiritual ini sudah ditakdirkan. Jika Anda memaksakannya, Anda akan dihukum dan mati secara tragis. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak berani menerimanya. Apa yang dikatakan Ding Hao mengejutkan semua orang. Banyak orang menggosok telinganya dengan keras, mengira mereka mungkin salah dengar. Apakah memang ada orang yang mampu menahan godaan artefak ilahi? Perlu dicatat bahwa situasinya hampir berada di bawah kendali atasan absolut ini. Karena Stargazer dan yang lainnya bersedia membiarkan Ding Hao mendapatkan segel penekan dewa, itu berarti mereka akan membantu merebutnya untuk Ding Hao selama dia setuju. Bahkan jika Yu Miejue berjuang mati-matian, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan 5 atasan absolut, belum lagi ada juga Ding Hao, yang kemampuan tempurnya sebanding dengan atasan absolut. Namun, pecandu pedang dan pedang justru menolaknya, mereka. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah memang ada orang yang begitu mulia dan tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini? Bahkan Stargazer dan atasan mutlak lainnya, yang cerdas dan licik, mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jawaban ini jelas di luar dugaan mereka. Yu Qingcheng bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya wajahnya yang cantik tiada taraf menunjukkan ekspresi yang begitu jelas selain rasa dingin. Mungkin tidak ada yang menyadari betapa kagumnya dia. Mungkin pada saat ini, tembok yang dia bangun setelah mengalami kesulitan dan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya retak ketika dia bertemu Ding Hao. Terjadi keheningan singkat dan aneh. Tuan surga yang tak terukur. Stargazer memuji dengan kagum dan berkata, Ding Hao memang seorang pria yang sangat bijaksana dan tekun. Kemurahan hatinya patut diacungi jempol. Karena kamu menolak untuk menyimpan segel penekan Tuhan, mari kita pilih yang lain untuk menyimpannya. Bagaimanapun juga, harta spiritual seperti itu tidak boleh dimiliki oleh wanita jahat seperti Yu Miejue. Kerugiannya tidak terbayangkan. Tepat, petapa bela diri dari sekte pembunuh dewa, Luo Guantian, mengangguk. Yang lain juga mengangguk setuju. Ding Hao mengerutkan kening. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Orang-orang ini memang licik. Pada awalnya, mereka ingin menggunakan segel penekan Tuhan untuk mengubahnya melawan Yu Miejue. Tapi sekarang, setelah dia menolak, mereka memasang jebakan di sini dan menunggu dia terjun. Bagaimanapun juga, mereka akan menempatkannya dalam dilema. Jika Ding Hao adalah orang lain, dia akan terlalu malu untuk mengatakan apapun untuk menolak lamaran mereka yang lain setelah didorong dan disanjung oleh mereka sejak awal. Namun, Ding Hao bersikeras. Kelompok marsial Sage di depannya semuanya adalah sekelompok orang munafik. Mereka semua tampaknya adalah orang-orang yang memiliki moral tinggi, tetapi mereka mungkin melakukan banyak perbuatan kotor secara diam-diam. Intuisi Ding Hao tentang esensi pikiran sangat menolak orang-orang ini. Jika artefak ilahi jatuh ke tangan orang-orang seperti itu akan menjadi lebih berbahaya. Artefak ilahi telah memilih pemiliknya. Mengapa Anda harus memaksakannya? Apa yang terjadi terjadilah. Jangan dibutakan oleh keserakahan di dalam hatimu. Ada karma. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda seorang bijak, Anda akan jatuh. Ding Hao dengan lugas mengambil sikap. Luo Guantian mendengus. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan orang lain. Wei Wubing, tetua tertinggi dari Sekte Janji, mengangkat alisnya. Dugu Wuji dari kota awan ungu tetap diam dan tanpa ekspresi. Sepertinya tuan-tuan ini tidak setuju dengan Anda, kata Stargazer sambil tersenyum tipis. Inilah yang disebut Master Senior. Anda mengaku sebagai atasan yang bisa memimpin klan manusia.
Melihat berarti percaya. Anda sama sekali tidak memenuhi reputasi Anda. Kalian hanyalah sekelompok orang yang egois. Ding Hao tidak mau berdebat dengan mereka. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan berkata, "Kalau begitu, siapapun yang menginginkannya, kamu bisa mendapatkannya dengan kekuatanmu sendiri. Kamu harus mengalahkanku dulu." Dia berdiri di depan Yu Miejue dan dua lainnya. Jubah hijaunya yang compang camping berkibar tertiup angin. Dengan pedangnya yang berkarat terangkat di udara, Ding Hao mencibir. Dia memiliki tekad yang luar biasa dan tak tergoyahkan seperti gunung. Momentumnya yang tak terlihat memenuhi udara, dan semua orang terkagum-kagum. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa merasakan roh jahat apapun di sekitar seseorang yang berhati emas. Ding Hao benar. Dengan demikian, ada aura keadilan dan kebenaran di sekelilingnya. Sebaliknya, para ahli lain di alam sage semuanya memiliki pikiran jahatnya sendiri. Pada saat ini, mereka merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka tiba-tiba tidak berani menatap mata Ding Hao. Namun, mereka belum pernah merasa seperti ini. Setelah beberapa saat menundukkan kepala, mereka menjadi kesal karena malu. Mereka sebenarnya diintimidasi oleh pemuda yang lebih rendah dari mereka. Kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Karena kamu begitu keras kepala, kamu masih akan menjadi momok bagi klan manusia saat kamu bangkit di masa depan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Luo Guantian, petapa bela diri dari sekte pembunuh dewa, adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Ding Hao, jadi dia mengambil keputusan dan ingin membunuhnya. Dia berpikir dalam hati, jadi bagaimana jika kamu adalah orang yang hebat? Biarpun kamu benar-benar datang dari Istana Suci Embun Beku Misterius, lalu kenapa? Selama kami melakukan upaya bersama untuk membunuhmu hari ini, Istana Suci Embun Beku Misterius tidak akan dapat dilacak. Bahkan jika kamu mati, kamu akan mati sia-sia. Haha, ayo kita bunuh si idiot yang dibutakan oleh iblis wanita ini. Siapapun yang berani ragu akan dianggap kaki tangan wanita ini. Kami akan membunuhnya bersama-sama. Pria penyendiri, Yue Tianxing, berteriak dengan keras. Hanya jika semua orang mengambil tindakan maka tidak ada ruang untuk mundur. Jika Istana Suci Embun Beku Misterius menyelidiki kematian Ding Hao, semua orang akan bertanggung jawab sehingga tidak ada yang berani mengungkapkan kebenarannya. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Niat membunuh memenuhi udara, dan ki yang sangat kuat melonjak. Ding Hao mengulurkan tangan kirinya ke dalam kehampaan dan memanggil pedang iblis. Dengan pedang dan pedang di tangan, momentumnya terus meningkat. Pedang iblis dan pedang berkarat mengintimidasi semua orang. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di alam sage. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat menerima pukulan tersebut. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah apakah Ding Hao dapat mengaktifkan kekuatan senjatanya berkali-kali dan apakah dia akan kelelahan karena serangan balasan kekuatan seperti Yu Miejue yang telah mengaktifkan segel penekan dewa beberapa kali. Suasananya menyesakkan, terutama para ahli tingkat kaisar yang terpaksa berurusan dengan Ding Hao. Mereka semua tampak getir seolah-olah dipaksa untuk terlibat dalam pertarungan di antara tokoh-tokoh kuat. Situasi telah mencapai momen kritis. Tepat pada saat ini, Yu Miejue, yang diam, tiba-tiba berjalan mendekat, berdiri berdampingan dengan Ding Hao, meliriknya, dan berkata dengan suara datar, "Ding Hao, ini urusanku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kamu sebaiknya pergi." Dia tampak tidak menyukai campur tangan Ding Hao. Segel penekan dewa muncul dari lautan kesadarannya dan melayang perlahan di depannya, melepaskan cahaya seperti api. Gumpalan kekuatan ilahi beredar dan segera menarik perhatian banyak orang. Mata Stargazer, Luo Guantian, dan yang lainnya mengungkapkan keheranan dan keserakahan mereka. Artefak ilahi ada di sini. Jika kamu ingin mendapatkannya, tukarkan hidupmu dengan itu. Yu Miejue tersenyum dingin dan berdiri di depan Ding Hao. Wanita jahat, kamu mendekati kematian. Tidak perlu memedulikan moralitas ketika kita menghadapi kejahatan. Ayo kita bunuh pasangan tak tahu malu ini bersama-sama. Pria penyendiri, Yue Tianxing, berteriak dengan dingin. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang kuat, dan dia memimpin serangan itu. Ledakan, sinar ki melesat dengan ganas seperti gunung yang runtuh. Membunuh mereka, artefak ilahi tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang seperti itu.
Serangan Yue Tianxing seperti nyala api yang jatuh ke dalam wajan berisi minyak yang terbakar. Ini benar-benar menyulut keserakahan dan kegilaan di hati setiap orang. Dalam sekejap, hampir semua orang mengambil tindakan. Berbagai macam kekuatan ki di ruang luas meledak, yang benar-benar memecah kesunyian. Kekuatan dampak seperti badai menyebar, menargetkan Ding Hao dan Yu Miejue. Dengan rambut hitamnya beterbangan di udara, jubah hijau Ding Hao berkibar. Baju besi merah Yu Miejue semakin cerah, dan jubahnya menyapu seperti burung phoenix yang menyala-nyala. Siwa dan Xin Ge meraung saat mereka mengaktifkan kekuatan tato di tubuh mereka dan menyerang ke depan. Pertempuran akhirnya terjadi. Kenapa kamu tidak pergi? Yu Miejue tiba-tiba berbalik dan memukul dengan telapak tangannya. Tangan rampingnya langsung menekan dada Ding Hao dengan kekuatan besar. Seperti layang-layang yang talinya putus, Ding Hao dikirim terbang ke terowongan di belakangnya. Setelah beberapa saat terkejut, Ding Hao tiba-tiba mengerti maksud dari gadis cantik ini. Ding Hao, kamu adalah orang baik. Kamu tidak harus mati bersamaku. Akhirnya, dia tidak bisa lagi mendengar suara dinginnya. Ding Hao mendongak dan melihat saat Yu Miejue kembali menatapnya, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Dalam sekejap, gunung es seolah-olah telah mencair. Gabungan keindahan seluruh dunia sepertinya tidak sebanding dengan senyum tipisnya. Ketika ekspresi gadis yang tidak bisa didekati ini tiba-tiba menjadi lembut, itu membuat orang merasa seolah seluruh dunia dibayangi. Ding Hao bukanlah tipe orang yang akan terpesona oleh kecantikan wanita. Faktanya, Li Yiruo, Xie Jiyu, Simen Qiansui, Li Lan, dan gadis-gadis lainnya semuanya adalah wanita cantik yang tiada taraf. Ding Hao menjadi sangat tangguh di bawah ujian wanita cantik ini. Bahkan seorang wanita yang secantik peri cahaya bulan tidak bisa membuat Ding Hao goyah. Hari ini, alasan mengapa Ding Hao ingin membantu Yu Miejue adalah karena dia muak dengan orang munafik seperti Yue Tianxing. Yang terpenting, intuisi Ding Hao tentang esensi pikiran membuatnya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Yu Miejue sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Ding Hao saat memberinya pukulan ini. Dia hanya bermaksud mengirim Ding Hao pergi. Mulut gadis itu menyeringai menghina saat dia dihadapkan pada badai energi mengerikan yang mengalir deras. Tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya. Jari-jarinya yang halus meninggalkan banyak bayangan di udara, tampak seolah-olah banyak bunga teratai putih telah mekar. Segel penekan Tuhan berdengung dan sedikit bergetar. Kekuatan suci yang melonjak di udara tiba-tiba menjadi bergejolak. Semacam kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan muncul dengan segel penekan Tuhan sebagai pusatnya. Oh tidak, iblis wanita ini ingin menghancurkan artefak ilahi dengan dirinya sendiri. Yue Tianxing berteriak kaget, dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera mundur. Dalam sekejap, ekspresi gembira para ahli yang awalnya memerah karena keserakahan langsung berubah menjadi horor. Mereka tidak segan-segan menanggung serangan balasan dari metode budidaya mereka sendiri yang disebabkan oleh penghentian serangan secara tiba-tiba dan mundur satu demi satu. Bahkan para ahli di alam sage pun tidak terkecuali. Kekuatan ledakan diri artefak ilahi setara dengan pukulan ahli tingkat dewa. Itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Bahkan jika ada master tertinggi tingkat dewa yang hadir, dia mungkin akan terluka oleh kekuatan seperti itu, belum lagi orang-orang ini. Jika mereka ditarik ke dalamnya, mereka akan langsung berubah menjadi abu seperti kertas tipis di amukan api, tanpa ada keberuntungan untuk bertahan hidup. Yu Miejue terlalu agresif. Dia lebih baik mati daripada menyerahkan artefak ilahi. Siapapun yang menginginkan artefak ilahi harus menukar nyawanya untuk itu. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Dia akan hancur karenanya. Dia gila. Dia gila. Yue Tianxing sangat ketakutan. Dia dengan cepat melarikan diri ke belakang sejauh yang dia bisa. Kekuatan suci yang kejam di dalam kehampaan bahkan lebih jelas terlihat. Yu Miejue mencibir, matanya dipenuhi rasa jijik. Tangannya terus meraih segel itu tanpa ragu sedikit pun. Jangan lakukan ini, Ding Hao terkejut dan ingin segera kembali ke lapangan. Namun pada saat ini, 3 artefak ilahi agung telah memilih pemiliknya. Seleksi sudah selesai. Kalian semua boleh pergi sekarang. Suara dingin dan mulia yang familiar terdengar di kehampaan tanpa peringatan. Kemudian, sinar teleportasi perak turun dari atas ruang yang luas, dan masing-masing sinar itu menyelimuti hadiah sosok. Dengan kilatan cahaya, para ahli diteleportasi satu persatu. Saat pandangan Ding Hao kabur, dia menghilang di tempat tanpa sadar.
Haha, apakah itu formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam? Aku khawatir itu masih tidak bisa menghentikanku. Di dalam pagoda Buddha yang menjulang, bayangan kehancuran berdiri di celah antara galaksi dan bumi di tepi alun-alun, terletak di ujung dunia kecil dengan batas tak terbatas. Dia melihat ke lubang hitam besar dan bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa. Roh orang mati yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Jiwa-jiwa hijau yang berkumpul itu seperti hutan tanpa batas, dan juga seperti gelombang air laut hijau. Dunia dipenuhi dengan raungan yang tajam dan keras, yang sangat menakutkan. Pasukan roh orang mati telah menerobos beberapa formasi batas sungai berbintang dan datang jauh-jauh ke sini. Bayangan kehancuran itu dengan lembut melambaikan tangannya. Seluruh dunia terdiam. Semua roh orang mati berhenti mengeluarkan suara dan berlutut di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah raja mereka. Di sebelah bayangan kehancuran terdapat puluhan ribu sosok aneh. Mereka bukanlah tubuh yang hampir transparan seperti roh orang mati pada umumnya. Sebaliknya, mereka memiliki tubuh yang sebenarnya dengan daging. Beberapa di antaranya adalah mayat para ahli zaman Archean di pemakaman kuno pertama, beberapa adalah mayat orang mati yang dibekukan di dunia kecil ini, dan yang lainnya adalah tubuh klan manusia dan klan iblis yang dibantai oleh pasukan roh orang mati sebelumnya. Tampaknya mendapatkan mayat yang bisa dirasuki adalah hal yang sangat penting bagi roh orang mati. Jelas sekali bahwa roh orang mati ini telah mengalami semacam perubahan setelah mereka mendapatkan mayatnya. Kekuatan mereka perlahan meningkat, terutama para roh orang mati yang telah mendapatkan mayat segar, sudah ada beberapa cahaya di mata mereka, seolah-olah mereka terlahir kembali. Roh-roh orang mati ini mengelilingi bayangan kehancuran dengan setia. Formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam seharusnya menjadi yang terbaik yang kamu punya, bukan? Meskipun aku tahu betul di mana inti dari formasi ini, bayangan kehancuran mencibir. Jika aku menghancurkan formasi dengan intinya, bukankah aku akan mengakui kekalahanmu? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melintas dan terbang langsung menuju lubang hitam yang memancarkan semacam kekuatan melahap yang mengerikan. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, tapi dia benar-benar bisa memblokir kekuatan hisap mengerikan dari lubang hitam yang bahkan bisa merusak cahaya. Ketika dia hendak mencapai lubang hitam, dia tiba-tiba berhenti. Dua pancaran cahaya merah dan hitam keluar dari matanya yang seperti jurang. Dibandingkan dengan lubang hitam besar di seberangnya, kedua berkas cahaya ini seperti tusuk gigi yang menghadap perisai besar. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika sinar hitam ditembakkan ke dalam lubang hitam, terjadi keheningan singkat. Kemudian lubang hitam besar itu bergetar hebat seperti sarang lebah yang ditusuk dengan tongkat. Awalnya, hanya bagian dalam lubang hitam yang bergetar. Diperbarui dari novel Halcom. Segera, kekosongan mulai menyusut secara dramatis dan kemudian mulai meluas. Saat ia mengembang dan menyusut, galaksi gelap yang tak terbatas tiba-tiba mulai retak seperti lanskap yang terkoyak. Akhirnya, dengan keras, ia meledak dengan liar. Lubang hitam dan sungai berbintang terbagi menjadi ribuan bagian kecil oleh puing-puing kosong dan akhirnya menghilang dari pandangan pria itu. Formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam benar-benar hancur berkeping-keping. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Dunia kecil yang semula nyata mulai runtuh. Sepertinya tirai besar dan sempurna di kehampaan sekitarnya ditarik sedikit demi sedikit, dan dunia kecil yang membeku menghilang. Apa yang muncul di hadapan pria itu adalah dunia baru yang indah dengan langit biru dan awan putih. Pilar-pilar batu putih besar muncul. Ini adalah medan perang suci. Tempat yang sangat mengesankan, bayangan kehancuran itu mendesah. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan mencapai tempat itu, kan? Hahaha, aku akan menangkap semua badut itu sekaligus. Pada saat itu, 3 artefak agung ilahi akan menjadi milikku. Maka saya tidak perlu lagi takut pada siapapun di dunia ini. Bahkan 5 kekuatan tertinggi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Membunuh. Bayangan kehancuran itu melambaikan tangannya. Pasukan roh orang mati yang diam tiba-tiba menjadi gelisah dan bergegas menuju ujung ruangan. Mereka benar-benar mengabaikan medan perang suci dan terbang dalam kehampaan seperti burung raksasa. Burung abadi dan bangau raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di sini hampir semuanya terbunuh dalam sekejap. Namun, burung abadi ini hanyalah ilusi tubuh spiritual. Setelah mereka dihancurkan, tidak ada mayat, jadi roh orang mati tidak dapat merasuki mereka.
Ini adalah istana kegelapan. Lu Tianhua menjelaskan kepada Ding Hao secara menyeluruh. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Ding Hao lagi setelah dia lolos dari kematian. Ketika cahaya perak muncul di depannya dan Ding Hao keluar darinya, Lu Tianhua sedikit terkejut. Kami diberitahu oleh suara yang dingin dan mulia seperti suara abadi, Lu Tianhua berkata dengan rincin, sebelum roh jahat orang mati itu bisa membantai kami dikirim ke sini. Belakangan, kami mengetahui bahwa tidak hanya ahli dari klan manusia dan klan iblis yang memasuki pagoda Buddha menjulang yang diteleportasi ke sini tetapi juga yang lainnya dikirim ke sini, kecuali mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil ilahi terakhir. Istana Gelap, kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Ding Hao mengangguk dan mengamati sekeliling dengan cermat. Cahaya di sekitarnya memang sedikit redup, tapi tidak ada bedanya dengan siang hari bagi seniman bela diri di wilayahnya. Tidak ada kubah di atas kepala mereka kecuali langit kelabu. Ada pilar-pilar batu kasar di sekelilingnya, ada yang berdiri dan ada yang jatuh, tampak sangat kuno. Tampaknya istana kegelapan juga merupakan sebuah dunia kecil. Areanya sangat luas, setidaknya ada puluhan ribu makhluk di sini. Apa yang dikatakan Lu Tianhua benar. Para ahli dari klan manusia dan klan iblis yang telah memasuki pagoda Buddha yang menjulang semuanya diteleportasi ke sini. Ada banyak orang di sini. Klan manusia dan klan iblis secara otomatis membentuk dua kubu dan saling berhadapan. Setelah melepaskan indera surgawinya untuk mengamati sekeliling, Ding Hao segera melihat gadis cantik, Yu Miejue. Gadis berbaju besi merah menyala ini bisa dikenali dengan mudah. Selain penampilannya yang memukau, ia juga memperlihatkan aura dingin yang tidak bisa didekati oleh orang asing. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mendekatinya sehingga dia dapat melihatnya secara sekilas. Selain itu, kedua pelayan, Siwa dan Shinge, mengikutinya. Tingginya lebih dari 3 meter dan botak berkilau, yang sangat mencolok. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ding Hao juga melihat bahwa raksasa kecil, Arnold, yang dia temui di medan perang suci, telah menemukan mereka bertiga. Ketiga raksasa botak, yang terlihat hampir sama, berkumpul, berbicara dan tertawa, yang merupakan pemandangan yang menyenangkan. Ding Hao berpikir dalam hati, dengan kata lain, Yue Tianxing dan yang lainnya juga harus ada di sini. Benar saja, setelah mengamati beberapa saat, Ding Hao menemukan Yue Tianxing, Luo Guantian, Wei Wubing, dan yang lainnya di tengah kerumunan. Orang-orang ini semuanya adalah orang bijak. Mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka juga cukup berpengaruh. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal dan terkemuka di suatu daerah. Mereka tidak bisa membawa pelayan mereka ke kuil ilahi terakhir, jadi hanya ada sedikit dari mereka. Tapi saat ini, mereka sudah berkumpul dengan bangsanya sendiri. Men-aluf Yue Tianxing, khususnya, memiliki 4 atau 500 orang di sekelilingnya, semuanya kuat. Dia dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya, terlihat cukup mengesankan. Seolah merasakan tatapan Ding Hao, Yue Tianxing juga menoleh untuk melihatnya. Ada kekejaman dan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Yue Tianxing disebut sebagai manusia penyendiri. Dia memiliki reputasi yang hebat di benua tengah ilahi. Dalam kesan orang-orang, dia adalah pria yang anggun dan baik hati. Dia menipu dunia dan menyembunyikan warna aslinya dari banyak orang. Namun dalam proses memperjuangkan segel penekan Tuhan, sisi jahatnya terlihat jelas oleh Ding Hao. Oleh karena itu, bagi Yue Tianxing, keberadaan Ding Hao seperti duri di punggungnya. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan Ding Hao sebelum dia bisa merasa nyaman. Terlebih lagi, dia sadar sepenuhnya bahwa dia telah berselisih dengan Ding Hao. Dia tidak bisa membiarkan kejeniusan dengan potensi luar biasa seperti ini berkembang. Jika tidak, reputasinya sebagai manusia penyendiri akan hancur. Dia pada akhirnya akan kehilangan reputasinya. Hanya melirik Ding Hao dengan santai, Yue Tianxing menoleh dan menyapa orang-orang di sekitarnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia terlihat sangat ramah seolah dia adalah orang yang berbeda. Ding Hao mencemoohnya. Orang lain, seperti petapa bela diri dari Sekte Pembunuh Dewa, Luo Guantian, Wei Wubing dari Sekte Janji, memandang Ding Hao dengan ekspresi tidak ramah, tetapi mereka tidak menyerangnya sekaligus. Mereka juga merasa khawatir. Mereka tidak ingin lebih banyak orang mengetahui keberadaan segel penekan Tuhan. Kalau tidak baik bagi mereka untuk merebutnya. Mereka bahkan tidak perlu berkomunikasi satu sama lain. Para atasan absolut di alam sage ini tetap diam pada saat yang sama.
Satu-satunya hal yang mengejutkan Ding Hao adalah lelaki tua berambut abu-abu, Stargazer, tidak pergi kemana-mana. Dia mencari dengan hati-hati beberapa kali tetapi gagal melihat tanda-tanda ahli ini. Sepertinya dia menghilang di tengah kerumunan. Ding Hao merenung sejenak dan memutuskan untuk tetap tenang dan melihat apa yang mungkin terjadi. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Karena semua orang telah diteleportasi ke sini, Paman Tiansu, lelaki tua serakah itu, seharusnya ada di sini. Ding Hao mencari di tengah kerumunan, tetapi dia tidak dapat menemukan Tiansu. Apakah dia mati di medan perang suci? Melalui formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam, seseorang akan memasuki medan perang suci. Dia harus menghadapi lawan yang kuat secara berturut-turut. Hanya setelah menang dia bisa memasuki kuil ilahi terakhir. Dalam proses ini, Ding Hao juga nyaris lolos dari kematian. Akankah Paman Tiansu terbunuh dalam pertempuran itu? Ding Hao sedikit khawatir. Dia dengan hati-hati mencari kerumunan itu lagi, tapi tetap tidak ada jejaknya. Ding Hao tidak bisa menahan perasaan cemas. Meskipun Tiansu, orang tua malang itu, adalah momok, dia pastinya adalah teman Ding Hao. Jika dia mati, Ding Hao akan sedih. Tepat pada saat ini, semuanya, harap diam. Ada yang ingin kukatakan. Sebuah suara yang kuat terdengar di kerumunan dan terdengar jelas oleh semua orang. Ding Hao menoleh. Itu adalah seorang pria parubaya berusia 30-an, dengan wajah coklat dan 3 helai janggut hitam panjang di bawah dagunya. Dia mengenakan jubah hijau dan menunggangi binatang raksasa mirip kucing hitam. Saat dia berbicara, binatang hitam raksasa itu melompat ke pilar batu yang setengah runtuh, yang cukup mencolok. "Kamu pikir kamu ini siapa?" Seseorang segera berteriak. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah tokoh yang sangat kuat, sombong dan ceroboh. Jika ada orang yang keluar dan ingin orang-orang ini mendengarkannya, dia akan meminta penghinaan. Namun orang yang berteriak itu tiba-tiba berhenti ketika dia sudah setengah kalimatnya. Dia sangat ketakutan. Orang lain yang akan mengumpat juga memilih untuk langsung tutup mulut. Beberapa orang bahkan melirik dengan sombong ke arah orang yang meneriaki pria parubaya itu. Semua perubahan ini disebabkan oleh pria parubaya berkulit perunggu yang menunggangi binatang hitam raksasa. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ki dan aura unik yang hanya dimiliki oleh seorang sage di udara. Diperbarui dari novel.com, dia adalah seorang martial sage. Di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati. Karena sosok di alam martial sage ingin mengatakan sesuatu, semua orang yang hadir harus mendengarkan dengan cermat. Bahkan atasan absolut yang berada di level yang sama dengannya, seperti Luo Guantian, Wei Wubing, dan yang lainnya, harus menunggu dengan tenang. Pria malang yang meneriakinya dengan gegabah itu begitu ketakutan hingga dia bersembunyi di tengah kerumunan dengan wajah pucat. Untungnya, pria parubaya itu tidak berniat melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia terus berbicara. "Saya yakin semua orang di sini pasti pernah mendengar tentang roh orang mati. Puluhan juta di antaranya mengalir ke pagoda Buddha yang menjulang. Saya khawatir formasi batas sungai berbintang dan semua mekanisme lain di menara ilahi tidak akan mampu menahan mereka lebih lama lagi. Kita tidak akan aman di sini. Penting bagi kita untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan jika roh orang mati ini masuk." Ding Hao mengangguk diam-diam. Ini memang suatu hal yang penting. Seorang pria berbicara. "Senior, kekuatan kami sudah kembali dan kami tidak lagi merasakan tekanan apapun di sini. Mengapa kita masih perlu takut pada sampah kotor itu?" kata Kaisar Agung bela diri dengan nada tidak setuju dari dalam kerumunan. Dia tampak sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ada beberapa yang memiliki gagasan yang sama. Itu benar, sebelumnya, di lautan bangunan mewah, kekuatan ki kami telah ditekan, jadi hal-hal itu lebih unggul. Jika mereka datang, bagus. Kita bisa membalas dendam. Mereka hanyalah segerombolan makhluk mati, dan mudah ditangani. Ada begitu banyak dari kita di sini, dan begitu banyak senior di Sage Realm. Mengapa kita harus takut pada mereka? Para ahli klan manusia sangat optimis. Bagaimanapun, ki mereka tidak lagi ditekan pada saat ini, dan mereka juga tidak perlu melawan roh orang mati secara fisik. Mereka bisa menghancurkan mereka semua dengan kekuatan ki, tanpa mempedulikan jumlah mereka. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Martial Sage Parubaya berkulit perunggu menggelengkan kepalanya, tampak serius. Bukan suatu kebetulan jika ada begitu banyak roh orang mati di sini.
Pasti ada kekuatan besar yang mengendalikan mereka di belakang layar. Saya tidak khawatir tentang roh-roh itu, tetapi tentang kehadiran di belakang mereka. Itu benar, siapapun yang bisa mengendalikan begitu banyak roh orang mati pastilah sangat kuat. Segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Seseorang mengangguk sambil berpikir, ada begitu banyak dari kita di sini, dan hanya guru tertinggi tingkat dewa yang bisa menghentikan kita. Masih ada beberapa yang tidak yakin. Memang ada banyak master dan ahli di sini. Mereka adalah para elit klan manusia dari benua tengah ilahi dan hutan belantara selatan. Kekuatan gabungan mereka begitu mengerikan sehingga hampir bisa memusnahkan suatu wilayah, kecuali jika mereka adalah penguasa tertinggi tingkat dewa yang harus mereka lawan. Haha, menurutku kamu terlalu khawatir, saudaraku. Meskipun ada banyak Spirit of the Dead, mereka memiliki kemampuan bertarung yang buruk. Yang paling penting sekarang adalah memutuskan kepemilikan 3 artefak ilahi agung. Pria penyendiri, Yue Tianxing, yang telah mengamati, berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, hanya cakram samsara surgawi yang masih hilang. Segel penekan dewa dan pasir waktu keduanya telah ditemukan. Setelah dia mengatakan ini, matanya dengan sengaja menyapu Ding Hao dan Yu Miejue. Lalu dia berkata, pasir waktu telah ditangkap oleh seorang jenius klan iblis bernama Wen Duoqing. Ini jelas merupakan kabar buruk bagi kami. Yang terpenting sekarang adalah merebut artefak itu dari tangannya. Jika Wen Duoqing berhasil meninggalkan pagoda Buddha yang menjulang dan reruntuhan aula suci, dia akan seperti seekor harimau yang dilepaskan kembali ke sarang gunungnya. Kami tidak akan bisa mengambil kembali artefak ilahi jika itu terjadi. Apa? Pasir waktu telah jatuh ke tangan klan iblis. Wen Duoqing belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pemimpin Sekte Yue benar, mengambil kembali artefak ilahi adalah hal yang paling penting. Pemimpin Sekte Yue, bisakah kamu memberitahu kami siapa yang memiliki segel penekan dewa? Terjadi keributan di antara kerumunan. Kata-kata Yue Tianxing seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam kolam yang beriak, menyebabkan percikan besar dan membuat segalanya menjadi tidak terkendali. Artefak ilahi yang dia sebutkan telah menarik perhatian semua orang. Mereka datang ke sini mempertaruhkan nyawa demi mereka, bukan? Tidak jauh dari situ, kubu klan iblis jelas telah menyadari keributan di dalam kubu klan manusia. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Artefak ilahi berkaitan dengan nasib klan manusia. Kita tidak bisa membiarkan mereka jatuh ke tangan klan iblis. Ayo kita bunuh iblis-iblis itu sekarang dan ambil kembali artefak ilahi. Yue Tianxing berteriak dengan kebenaran yang menginspirasi dan mengangkat tangannya. Kerumunan di sekitarnya terhasut dan juga mulai berteriak. Ding Hao berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini, sedikit mengernyit. Orang munafik ini tahu bahwa segel penekan Tuhan ada pada Yu Miejue, namun dia tidak berkata apa-apa dan berpura-pura bahwa segel itu ada pada klan iblis. Dia jelas-jelas berusaha menciptakan perselisihan antara kedua klan. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Apakah dia mencoba memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut? Diperbarui dari novel Halcom. Jika itu terjadi, banyak orang di sini akan terbunuh. Orang munafik ini pantas mati. Ding Hao belum pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Fang Xiaoan, kepala Akademi Ketenangan, adalah orang munafik terburuk yang pernah dia temui. Tapi dia tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan Yue Tianxing. Pasti ada yang tahu apa yang dia lakukan, bukan? Tidak semua orang cukup bodoh untuk dihasut. Benar saja, jumlah ahli klan iblis melebihi kita. Kita tidak akan menang jika kita melawan mereka. Kita tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati, kata Martial Sage berkulit perunggu di pilar batu, mengerutkan kening. Tapi sebelum dia selesai berbicara, boom, seberkas ki meledak dari kerumunan menuju kamp klan iblis di kejauhan. Seseorang telah menyerang, tindakannya seperti sekring, langsung menyulut satu barel bahan peledak. Suasana yang tadinya tegang langsung meledak. Sudah lama ada kebencian terpendam antara klan iblis dan klan manusia. Hanya sedikit kewarasan yang mencegah mereka berkelahi dan membantai satu sama lain. Sekarang, jejak kewarasan terakhir ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh kolom ki yang meledak. Mengenakan biaya, ayo bunuh mereka semua, hama klan manusia yang menyedihkan. Beraninya kamu memprovokasi kami, tidak bisa dimaafkan, bunuh semua iblis. Kita tidak bisa membiarkan satupun dari binatang buas ini tetap berada di tanah tanpa batas. Ledakan, 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 ledakan,
Segala jenis fluktuasi kekuatan yang mengerikan meledak, memicu bentrokan antara Ki dan Demon Aura. Di tengah keributan yang gila itu, pembantaian pun dimulai. Tidak ada yang perlu memobilisasi dan mempersiapkan mereka untuk berperang. Kedua klan, yang selalu membenci satu sama lain, memulai pembantaian gila-gilaan. Itu adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan. Aliran cahaya yang tak terhitung banyaknya melintas di langit. Klan iblis dan klan manusia telah berubah menjadi aliran cahaya, saling mengejar dan membantai. Kekuatan api yang mengerikan bertabrakan dengan hebat, seperti kembang api mematikan yang paling indah di dunia. Darah dan tulang dalam jumlah besar berjatuhan dari langit. Ratusan ahli dari kedua klan hancur dilalap api karena mereka terlalu dekat satu sama lain. Satu demi satu, para ahli dihancurkan. Banyak ahli yang dihancurkan oleh serangan gila ini bahkan sebelum mereka bisa memamerkan keterampilan tempur mereka. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Teknik dan pengalaman bertarung tidak ada artinya dalam kekacauan seperti itu. Itu adalah pertarungan gila-gilaan antara dua pasukan. Bahkan Kaisar Agung bela diri pun rentan terhadap situasi kacau seperti itu. Banyak ahli terbunuh seketika, hancur total baik jiwa maupun raganya, tanpa ada waktu bagi jiwa dewa mereka untuk melarikan diri. Istana kegelapan yang besar hampir seluruhnya diselimuti oleh fluktuasi energi yang gila ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit, situasi berubah menjadi kacau balau. Klan manusia dan klan iblis bagaikan dua tumpukan pasir, bercampur dan sama sekali tidak bisa dibedakan. Sosok mereka bersinar dengan liar dan mereka terus berpindah posisi. Segera, masing-masing akan menemukan musuh di sampingnya. Semua orang marah besar, mencabik-cabik semuanya tanpa keberatan sedikitpun. Di medan perang yang kacau seperti ini, hanya ahli absolut di alam sage atau sekte super dengan organisasi ketat yang bisa tetap tenang. Berbeda dengan ahli biasa, mereka tidak perlu membela diri secara pasif. Ding Hao juga dibawa ke dalam pertempuran yang kacau balau. Seseorang sepertinya telah membuka kotak Pandora di tengah kekacauan yang tiba-tiba tersebut. Ding Hao belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Para ahli kaisar bela diri yang unggul dihancurkan seperti rumput liar. Istana kegelapan sepertinya telah berubah menjadi batu kilangan, perlahan-lahan menghancurkan semua orang menjadi gumpalan darah dan tulang. Ding Hao hanya bisa bertarung secara pasif. Dia menggunakan pedang dan pedangnya, memaksa mundur atau membunuh setiap ahli klan iblis yang mencoba menyerangnya. Dia telah mendengar terlalu banyak tentang perang suci yang mengerikan antara klan manusia dan klan iblis. Para ahli senior akan pucat pasi ketika mereka mendengar pembicaraan tentang medan perang itu. Begitu banyak yang diam-diam memberitahu Ding Hao bahwa kebencian antara manusia dan klan iblis tidak dapat didamaikan. Ding Hao tidak begitu merasakan hal itu di masa lalu. Bahkan di Sage Battlefield, beberapa manusia masih bekerja dengan iblis. Tapi sekarang, Ding Hao tiba-tiba mengerti bahwa legenda brutal itu pasti benar. Ini hanya bisa dianggap sebagai pertempuran skala kecil setelah perang suci antara kedua klan. Tapi itu cukup menakutkan. Jika bukan karena istana kegelapan dijaga ketat oleh kekuatan aturan dari zaman Archean, dan pilar batu serta tanahnya cukup kokoh, tempat ini pasti sudah rata dengan tanah sekarang. Ding Hao mengayunkan pedang dan pedangnya dan mundur ke tepi medan perang. Pertarungan jarak dekat seperti ini tidak ada gunanya. Selain itu, dia dengan cermat mengamati bahwa penguasa absolut dari klan manusia dan iblis tidak menyerang. Mengingat kekuatan mereka yang kuat, tidak ada yang bisa memulai serangan terhadap mereka. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Pria yang menyerang, memicu kekacauan ini, sekarang berdiri di samping pria penyendiri, Yue Tianxing. Yue Tianxing, yang baru saja dengan sungguh-sungguh dan merasa benar sendiri menghasut rekan senegaranya untuk merebut artefak ilahi, tidak terlihat khawatir. Dia tidak menyerang klan iblis dengan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, ratusan ahli telah berkumpul di sekelilingnya, diam-diam berjalan menuju gadis cantik itu, Yu Miejue. Petapa bela diri Luo Guantian dari Sekte Pembunuh Dewa, Wei Wubing dari Sekte Wuji, dan beberapa lainnya juga telah mengumpulkan murid-murid mereka semua bergerak menuju Yu Miejue dengan niat yang sama. Mereka memanfaatkan kekacauan ini untuk merampoknya. Jantung Ding Hao berdetak kencang. Hampir semua ahli yang mengetahui siapa yang memiliki segel penekan Tuhan memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin merampok artefak ilahi miliknya dalam kekacauan. Betapa tercelanya,
Hanya marsial sage parubaya berkulit perunggu yang melakukan yang terbaik untuk menahan situasi, memisahkan para pejuang dan mencoba menenangkan semua orang. Namun semuanya sia-sia. Sebagian besar dikuasai oleh haus darah, tidak rasional dalam pembantaian tersebut, dan tidak dapat berhenti sama sekali. Ledakan, hembusan kekuatan yang kuat meletus. Lusinan ahli klan manusia terkena Demon Aura emas, langsung berubah menjadi darah. Seorang pemuda tampan dari klan iblis keluar dari kerumunan. Terlihat tenang dan tidak seperti iblis, dia memegang kipas lipat di tangannya, melewati para prajurit di medan perang yang kacau seperti dia sedang berjalan santai di halaman. Melambaikan kipas lipatnya, dia membunuh banyak ahli klan manusia, satu demi satu. Dia adalah seorang jenius yang sangat kuat dari klan iblis. Hampir tidak ada ciri-ciri binatang di tubuhnya. Demon Aura yang agung melonjak di sekujur tubuhnya, mencekik semua orang. Dia seperti matahari yang menyilaukan. Dengan senyuman kejam di wajahnya, pemuda klan iblis di medan perang ini seperti kematian sendiri. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Di sebelahnya ada Demon Saint dengan wajah manusia keriput dan tubuh naga banjir. Dia tampak seperti seorang pelayan, menundukkan kepalanya dan menunduk untuk tetap bersikap rendah hati. Dia akan mencegat setiap serangan dari pakar klan manusia yang ditujukan pada pemuda. Dia adalah Wen Duoqing, jenius tak tertandingi dari klan iblis. Pasir waktu telah jatuh ke tangannya. Teriak seorang ahli klan manusia. Ding Hao terkejut. Bukankah pemuda dengan kipas lipat ini adalah pemuda yang sama yang dia temui di perahu emas peri mistik 9 surga karya Miaoyu Bordello? Jadi dia bukan manusia, tapi iblis. Di kedai minuman di kota Huining, Provinsi Anggrek, pemuda ini juga memulai pertarungan antara pewaris berbagai sekte. Pemuda ini sebenarnya jenius dari klan iblis. Ding Hao sangat terkejut. Main esensialnya yang tajam tidak mendeteksi hal itu sama sekali dalam beberapa pertemuan terakhir mereka. Dia tidak merasakan aura iblis apapun di tubuhnya. Mungkinkah si jenius iblis ini, Wen Duoqing, berada di balik kolusi Miaoyu Bordello dengan klan iblis? Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Saat Ding Hao berspekulasi, dia tiba-tiba merasakan dua mata tajam menatapnya. Tatapannya hampir terlihat, menusuk kulit Ding Hao seperti jarum. Ding Hao mendongak dan melihat Wen Duoqing di kejauhan, senyum misterius di wajahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya di medan perang berdarah itu. Dia seperti makhluk penyendiri dari dunia lain. Matanya, setajam kilat bercabang dalam kegelapan, tertuju pada Ding Hao. Saat itu, Ding Hao merasakan hatinya terbakar oleh semangat juang. Alam bawah sadar di dalam tubuhnya membara dengan liar saat ini, seperti seekor binatang yang bertemu dengan predator alaminya. Tubuhnya merespons secara naluriah dengan semacam pembakaran fisiologis yang tidak disengaja. Suara mendesing, tubuh Wen Duoqing bergoyang, tubuhnya melesat ke arah Ding Hao seperti badai. Para ahli dari klan manusia dan klan iblis semuanya dikirim terbang dengan kekuatan tak kasat mata. Udara menjadi kacau, seperti ada yang menekan genangan air. Cetakan telapak tangan giok transparan mulai tampak besar di pandangan Ding Hao. Ding Hao mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, saat tinju dan telapak tangan bertemu. Gelombang kejut yang mengerikan memancar ke segala arah. Ini bukanlah kekuatan Demon Aura atau Qi. Sebaliknya, itu adalah gelombang kejut paling umum dan mendasar yang disebabkan oleh benturan kekuatan kasar. Seluruh ruangan sepertinya meledak setelah tergencet. Ratusan ahli yang bertarung sengit dari kedua klan tersebut terlempar seperti batang padi di tengah badai, tidak mampu bereaksi tepat waktu. Awan jamur besar yang tembus pandang muncul di sekitar kedua pria itu. Ledakannya sangat keras hingga terdengar seperti petir di hari kiamat, menghancurkan gendang telinga banyak orang. Kaisar bela diri dan kerajaan iblis di dekat mereka menjadi lengah. Wajah mereka menjadi pucat dan telinga mereka berdarah. Kekuatan kasar yang sangat kuat. Pergelangan tangan Ding Hao mati rasa dan dia hampir tidak bisa mengangkat lengannya. Dia sangat terkejut. Setelah mengkonsumsi dan mengintegrasikan 5 keping Jades Instone, kekuatan fisiknya telah mencapai puncak alam Kaisar bela diri. Dia masih bisa mengalahkan Kaisar Agung bela diri pada puncaknya bahkan ketika ditekan oleh menara. Bahkan raksasa kecil Arnold, dan Liao Juzan, ahli dari War God Hall, bukanlah tandingan Ding Hao dalam kekuatan fisik. Tapi iblis ini, Wen Duoqing, tampak lemah, seperti seorang sarjana yang lemah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat?
Sebenarnya Archean Demon macam apa dia? Bagus. Wen Duoqing tersentak kagum, wajahnya juga tampak agak terkejut. Dia merasa sama terkejutnya dengan Ding Hao. Dia adalah keturunan dari beberapa binatang ilahi Archean, silsilahnya mendekati kesempurnaan. Dia selalu menjadi kebanggaan klan iblis sejak kelahirannya. Selama puluhan ribu tahun, dia adalah jenius mereka yang paling kuat, dengan garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur mereka, dan dibantu oleh banyak harta karun yang dia temukan dalam petualangan. Tak seorang pun di klan iblis di benua tengah ilahi yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan fisik. Dia tidak menyangka Ding Hao mampu menerima serangannya dan tetap tak terkalahkan. Haha, luar biasa, luar biasa. Aku benar karena tidak meremehkanmu. Kamu telah lulus ujian pertama. Wen Duoqing tersenyum percaya diri dan tidak menyerang lagi. Sosoknya bersinar, dan dia pergi. Dia telah meluncur ke sini dan sekarang meluncur dengan mudah. Seperti embusan angin, Ding Hao masih bersiap untuk serangan berikutnya, tapi Wen Duoqing sudah berbalik dan pergi. Pertarungan itu terjadi begitu tiba-tiba dan berakhir dengan lebih tiba-tiba. Ding Hao tidak mengejarnya, dia bisa mendeteksi fluktuasi ilahi yang sangat familiar di tubuh Wen Duoqing. Dia juga merasakannya di tubuh Yu Miejue. Rumor itu pasti benar. Artefak ilahi, pasir waktu, harus ada bersama Wen Duoqing. Diperbarui dari novel Halcom, serangan yang menggemparkan dunia ini mengejutkan semua orang. Medan perang yang hiruk-pikuk juga seketika menjadi kacau, dan semua orang menoleh ke arah suara keras, berpikir bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik mutlak dari alam suci klan manusia dan iblis yang mulai menyerang. Yu Miejue adalah salah satunya. Dia telah berdiri dengan tenang sejak awal perkelahian, mengatur pernapasan dan ki batinnya. Raksasa Arnold, Siwa, dan Xin Ge ada di sekitarnya, mencegat semua serangan. Kecuali para Demon Saint menyerang, ketiga raksasa botak ini dapat dengan mudah melawan serangan para ahli klan iblis biasa. Itu gigolo itu. Haha, bagaimana menurutmu? Dia sekuat yang aku katakan, bukan? Aku kalah darinya di Holy Battlefield. Arnold tertawa terbahak-bahak dan meninju Demon Royal dengan 4 lubang. Dia sepertinya menganggap kekalahan dari Ding Hao adalah suatu kehormatan. Terus, tahukah kamu bahwa gigolo ini mencegat 4 orang suci iblis di kuil ilahi terakhir, sendirian? Swartz mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ketiga raksasa kecil itu berpikiran sederhana dan bukan tipe orang yang licik. Mereka secara tidak sadar menganggap Ding Hao sebagai saudara setelah eksploitasi sebelumnya. Dia sekarang menjadi idola mereka. Kalian bertiga, mundurlah. Suara Yu Miejue yang dingin dan tenang terdengar di telinga mereka. Ketiga raksasa kecil itu tertegun dan mundur dengan patuh. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa jenius klan iblis yang tak tertandingi, Wen Duoqing, telah mendekati mereka secara perlahan. Ada senyuman misterius di wajah tampannya, tak kalah tampannya dengan Ding Hao. Bibirnya yang sedikit melengkung ke atas sepertinya mengeluarkan tantangan yang kuat. Setelah menantang Ding Hao, Wen Duoqing memilih lawan kedua, Yu Miejue. Keduanya saling menatap sejenak. Kemudian mereka menyerang pada saat yang sama, tanpa ekspresi lagi atau tindakan yang tidak perlu. Telapak tangan Wen Duoqing seringan kulit pohon willow. Tapi telapak tangan Yu Miejue secepat kilat. Pola jejak nila yang rumit muncul di jari-jarinya yang ramping, punggung tangan, dan telapak tangannya. Semacam kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti telapak tangan indahnya. Ledakan, kunjungi novel Halcom untuk pengalaman yang lebih baik. Ada lagi ledakan yang menggemparkan dunia. Gelombang kejut yang disebabkan oleh benturan telapak tangan mereka tidak lebih lemah dari pertarungan dengan Ding Hao. Hahaha, bagus. Dengan tertawa puas, sesosok tubuh melesat keluar dari turbulensi seperti badai dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Itu adalah Wen Duoqing, yang baru saja menyerang dan menguji lawannya. Dia tidak lagi mengganggunya. Turbulensi segera mereda. Yu Miejue berdiri di tempatnya, tenang dan tenang. Napasnya stabil, dan dia tidak terlihat pucat sama sekali. Tidak ada luka di tubuhnya. Kekuatan mereka jelas setara dalam pertukaran sepersekian detik itu. Tiba-tiba, mereka yang sebelumnya meremehkan Yu Miejue terkejut. Mereka mulai menganggap tinggi gadis cantik ini, yang terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun. Ketika para ahli klan iblis melihat bahwa dia bisa menandingi eksponen terbaik mereka, mereka segera berhenti menyerangnya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Ding Hao mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Wen Duoqing.
Jenius klan iblis ini selalu sangat aneh, seperti ketika dia muncul di antara manusia dan bertanya kepada Ding Hao apakah dia laki-laki. Dia sangat tidak terduga, kecuali dia gila, dia pasti sedang menyusun rencana besar dan jahat. Dan Wen Duoqing jelas tidak marah. Setelah meninggalkan wilayah utara, Ding Hao telah melihat banyak orang yang disebut jenius dari dua klan. Beberapa di antaranya sangat menakjubkan. Kekuatan mereka luar biasa, tetapi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Wen Duoqing, yang sangat berbakat. Mereka tidak berada pada level yang sama. Bahkan Ding Hao sedikit takut dengan jenius klan iblis ini. Dia mencoba melepaskan diri dari para ahli klan iblis di sekitarnya, diam-diam mendekati Yu Miejue. Itu karena kekuatan Yue Tianxing, Luo Guantian, dan beberapa lainnya diam-diam telah mengepungnya. Dia tidak tahu seberapa baik pemulihan Yu Miejue, atau apakah dia masih bisa mengaktifkan segel penekan dewa. Jika kekuatan super dan sage ini tiba-tiba menyerang bersama dan menyalahkan klan iblis, kemungkinan besar mereka akan berhasil dalam situasi kacau seperti ini. Ding Hao tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Karena dia sudah terlibat dalam hal ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu gadis itu. Wen Duoqing terus menantang beberapa lawan lagi. Dia akan selalu mundur setelah satu serangan. Dilindungi oleh Great Saint of the Demon Clan yang berwajah keriput, dia tampak seperti turis di medan perang yang kacau dan mengerikan ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lawan yang dia tantang hampir semuanya adalah pakar muda klan manusia. Sayangnya, setelah pertukarannya dengan Yu Miejue, hampir tidak ada yang bisa menerima satu serangan pun darinya. Entah orang itu akan terluka parah, atau tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Mengetahui bahwa pasir waktu, salah satu dari 3 artefak ilahi agung, telah jatuh ke tangan Wen Duoqing, semakin banyak pakar klan manusia mulai menyerang jenius iblis ini dengan panik, mencoba membunuhnya dan merebut artefak tersebut. Berdengung, seseorang telah mengeluarkan senjata berharga kelas atas dan mengubahnya menjadi labu. Mulutnya ditujukan ke Wen Duoqing, mencoba menyedotnya dengan kekuatannya yang mengerikan. Diperbarui dari novel Halcom, orang lain mengeluarkan pedang sucinya. Cahaya pedang itu seperti kilat saat dia menyerang secara diam-diam dari belakang. Jika kita membunuhnya, artefak surgawi akan menjadi milik kita. Banyak yang kehilangan akal sehat. Ada tangisan riuh di mana-mana. Banyak ahli iblis juga ingin membunuh jenius ini secara diam-diam dan merebut artefak ilahi miliknya. Seperti banyak manusia, banyak anggota klan iblis yang berencana membunuhnya. Wen Duoqing yang terkenal telah menjadi sasaran serangan dan kebencian mereka. Sial bagi mereka, Demon Saint berwajah keriput sedang melindunginya. Dia melucuti upaya pembunuhan Wen Duoqing ini. Demon Saint yang menakutkan menjentikkan labu ungu keemasan itu dengan jarinya dan langsung meledakkannya. Dia kemudian meniup pedang ilahi. Itu hancur, pecahannya berjatuhan seperti pecahan besi yang tidak berguna. Wen Duoqing tidak menggunakan pasir waktu sama sekali selama serangan ini. Melewati para petarung di medan perang, dia akan menantang setiap ahli klan manusia kuat yang dia temui. Medan perang hidup dan mati ini telah menjadi batu asahnya. Dia mencoba untuk memastikan kekuatannya yang sebenarnya. Beberapa petapa bela diri dari klan manusia mulai memperhatikan jenius iblis ini. Diperbarui dari novel Halcom, mereka tidak akan ragu untuk menyerang seorang junior dan merebut artefak ilahi miliknya pada saat yang tepat. Great Saint of the Demon Clan yang berwajah keriput tidak akan mampu menghentikan mereka semua jika mereka bergabung. Wen Duoqing juga menyadari hal ini. Tapi dia jelas tidak merasa terganggu dengan hal itu. Sesantai biasanya, dia meluncur ke sana kemari di medan perang, menarik semua perhatian. Medan perang sangat kacau, semakin banyak ahli yang terbunuh. Di sisi lain, Luo Guantian, Yue Tianxing, Wei Wubing, dan yang lainnya semuanya memiliki niat jahat. Mereka telah mengepung Yu Miejue, bergerak ke arahnya dari segala arah, secara diam-diam dan tidak terdeteksi. Beberapa ahli yang sebelumnya adalah para petapa bela diri ini telah berbaur dengan para petarung dan sekarang berada kurang dari 20 yard dari 3 raksasa kecil itu. Mereka akan menyerang. Jantung Ding Hao berdetak kencang, dan pedang iblis serta pedang berkarat langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, gemuruh, 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 tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan. Seluruh istana kegelapan mulai bergetar, seolah dilanda gempa bumi. Retakan muncul di tanah dan menyebar dengan cepat. Banyak celah tak berdasar, mengeluarkan udara dingin dan menyeramkan,
muncul di bawah kaki mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kedua belah pihak kaget dan marah. Segera, seluruh bumi hampir terbelah seluruhnya. Bahkan tidak ada ruang bagi mereka untuk berdiri. Semua orang mengaktifkan kekuatan mereka dan membekukan diri mereka di langit. Hampir 10.000 bola cahaya berkilauan di udara. Pertempuran perlahan terhenti setelah peristiwa yang mengejutkan dan menghancurkan ini. Klan manusia dan klan iblis saling memandang dengan waspada dan perlahan berpisah. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan Yue Tianxing, Luo Guantian, dan master lainnya di Sage Realm. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka menunda rencana mereka sebelumnya dan bersiaga penuh. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Kekuatan yang dapat menghancurkan istana kegelapan pasti dapat mengancam seorang Sage. Mereka harus waspada. Apa itu? Seseorang berteriak ketakutan. Setelah tanah di bawah kaki mereka retak, secercah cahaya keperakan yang mengalir perlahan merembes keluar dari celah-celah gelap. Segera, kilauan keperakan bertambah jumlahnya, benar-benar membanjiri bumi yang retak. Kilatan cahaya ini sepertinya menyelimuti bumi, sedikit demi sedikit. Tidak ada aura kekuatan dalam cahaya keperakan itu. Apakah itu sinar matahari? Ding Hao terkejut. Sinar matahari dari kedalaman bumi. Aneh sekali. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Semua ahli saling bertukar pandang. Mereka juga bisa melihat dari mana secercah cahaya itu muncul. Menabrak. Tiba-tiba terjadi benturan yang teredam. Sesuatu sepertinya telah hancur. Saat berikutnya, jeritan aneh yang memekakkan telinga terdengar dari dalam sinar matahari keperakan, seperti deburan ombak yang pecah. Kemudian, sosok-sosok bersinar kehijauan yang tak terhitung jumlahnya, muncul dengan tidak sabar dari cahaya seperti aliran deras gunung. Roh orang mati. Mereka adalah roh orang mati yang berusia 10.000 tahun. Hati-hati, hal-hal kotor ini bisa berubah menjadi kabut. Seseorang meneriakkan peringatan setelah mengidentifikasi sosok kehijauan tersebut. Meskipun para ahli telah bersumpah untuk tidak takut pada makhluk mati ini, jumlah roh orang mati jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Mereka mengalir keluar dari bumi seperti air pasang. Semua orang dibuat resah saat melihat gerombolan ini muncul seperti tsunami. Ledakan, seseorang telah menyerang. Api ki merah melonjak ke langit seperti naga panjang. Beberapa ribu roh orang mati langsung terbakar menjadi abu. Serangan fisik tidak efektif melawan roh orang mati ini, namun ki dari para ahli klan manusia dan para ahli aura iblis dari klan iblis, keduanya merupakan energi yang ekstrim, dapat langsung menghancurkan sejumlah besar dari mereka. His, his, his. Desisan memuakkan dari roh orang mati yang menakutkan ini bergema di mana-mana. Makhluk gila ini tidak peduli apakah lawannya adalah setan atau manusia. Mereka seperti zombie yang menginginkan daging dan darah, melancarkan serangan sembarangan tanpa takut mati sama sekali. Meskipun mereka melihat api mematikan datang ke arah mereka, mereka tetap menyerang tanpa bergeming. Seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Jumlahnya terlalu banyak, itu seperti air mancur yang menyembur keluar dari celah-celah bumi. Dalam sekejap mata, mereka hampir menguasai seluruh istana kegelapan. Membunuh mereka, sekelompok monster yang tidak sopan. Membunuh mereka semua. Jadi bagaimana jika mereka datang dalam jumlah besar? Mereka terlalu lemah. Mereka sama sekali tidak bisa menjadi ancaman bagi kita. Setelah kejutan awal, para ahli klan manusia segera mendeteksi kekuatan sebenarnya dari roh orang mati ini. Mereka dapat dengan mudah membunuh puluhan ribu orang. Mayoritas ahli klan manusia menjadi percaya diri dan santai, karena kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan roh-roh ini. Hahaha, kekuatan penindas dunia ini telah hilang. Kita bisa menjalankan ki kita sesuka hati. Akan mudah membunuh roh orang mati ini. Seorang ahli tertawa keras. Dia adalah ajudan terpercaya Yue Tianxing. Saat dia berbicara, dia menatap penuh arti pada marsial sage paruh baya berkulit perunggu. Kemudian, dia mengubah dirinya menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam roh orang mati tanpa rasa takut, seperti hiu merah yang gembira berlayar di samudra biru. Tubuhnya berkedip-kedip dengan nyala api dan ki. Dia tidak perlu menyerang sama sekali. Banyak roh orang mati yang menjerit dan terbakar menjadi abu kemanapun dia lewat. Banyak pejuang klan manusia yang mengikutinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh roh orang mati ini bukanlah ancaman sama sekali. Ketika mereka memikirkan kembali bagaimana kerabat dan teman mereka dibunuh oleh roh orang mati ketika mereka terjebak di sel cahaya di lautan bangunan mewah,
tidak mampu mengerahkan kekuatan Ki mereka, mereka merasa sangat marah. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melampiaskan amarah mereka dan membalas dendam. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Meskipun roh orang mati yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mana-mana seperti air laut, mereka tidak dapat mendekati ahlinya. Mereka akan terbakar menjadi abu oleh Ki yang membara dari jarak beberapa ratus meter. Namun, beberapa pejuang lebih berhati-hati. Mereka berkumpul, menunggu dan mengamati dengan tenang. Dari dalam kerumunan, Ding Hao tidak menyerang. Dia pernah menggunakan mata ketiganya untuk melihat melalui dinding pagoda Buddha yang menjulang ke dunia luar. Dia tahu bahwa marsial sage parubaya berkulit perunggu itu benar. Roh orang mati ini tidak menakutkan. Orang yang benar-benar menakutkan adalah bayangan kehancuran yang mengendalikan roh-roh ini. Karena roh orang mati sudah menyerang mereka, itu berarti sosok dengan mata hitam tak terduga dan kekuatan penghancur yang mematikan itu juga akan ada di sini. Para pejuang yang sangat optimis ini akan segera menemui ajalnya. Ding Hao tidak mencoba menjelaskannya kepada mereka. Jika mereka tidak mau mendengarkan seorang marsial sage, mereka juga tidak akan mempercayainya, bahkan jika dia menonjol dan memberitahu mereka apa yang telah dia lihat. Diperbarui dari novelhal.com, Ding Hao diam-diam memasukkan sepotong ginseng berusia 10.000 tahun ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk menyerap efek obatnya dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Di sekelilingnya, roh orang mati menyembur seperti air laut, menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa melihat apakah para ahli klan iblis di kejauhan sama optimisnya dengan rekan manusia mereka. Main esensial yang intuitif membuatnya semakin gelisah. Suatu keberadaan yang menakutkan perlahan-lahan mendekat. Sebuah gunung sepertinya membebani hatinya. Dia merasa tercekik. Hati-hati semuanya. Lebih baik mundur dan membentuk formasi untuk melawan musuh kita, ada bahaya yang akan datang. Marsial sage berkulit perunggu masih berusaha meyakinkan para ahli klan manusia yang menyerang roh orang mati. Sebagai master di alam sage, intuisinya juga mengingatkannya akan bahaya. Haha, senior, kamu terlalu berhati-hati. Kaisar Agung bela diri yang pertama kali memasuki lautan hantu tertawa. Jangan khawatir, kami tidak melihat sesuatu yang aneh. Roh orang mati itu seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita. Ayo bunuh mereka semua dengan cepat. Yang terpenting, kita harus mengambil kembali artefak ilahi dari klan iblis, pria penyendiri, Yue Tianxing, berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya, Yue Tianxing membenci marsial sage parubaya berkulit perunggu saat dia melihatnya. Samar-samar dia mengira pria ini adalah ancaman besar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk membantahnya. Tapi memang benar Yue Tianxing tidak merasakan bahaya apapun. Haha. Jika pemimpin sekte Yue merasakan hal yang sama, kita tidak perlu khawatir. Kaisar Agung bela diri tertawa terbahak-bahak, mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya merah dan menyerbu dengan liar ke lautan hantu. Yue Tianxing tersenyum tipis. Marsial sage berkulit perunggu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, oh, tidak, tolong, jeritan terdengar dari lautan hantu kehijauan di kejauhan. Pakar tingkat rendah yang tadinya tertawa sekarang berteriak ngeri, seperti babi gemuk yang disembelih. Jeritannya segera mereda. Semua orang bisa dengan jelas merasakan aura para ahli klan manusia di lautan hantu itu menghilang. Diperbarui dari novelhal.com, tepatnya ada 36 jeritan. Jumlah pasti ahli klan manusia yang pergi ke lautan hantu. Apa itu? Kerumunan samar-samar bisa melihat sosok yang muncul di antara roh orang mati. Sosok-sosok ini bercampur dengan roh orang mati yang padat dan tak terbatas, tampak aneh dan jelas berbeda dari roh orang mati biasa. Mungkinkah mereka roh orang mati tingkat tinggi? Seseorang berseru ketakutan. Saat berikutnya, garis besarnya menjadi lebih jelas. Mereka meninggalkan lautan hantu dan dengan cepat mendatangi kerumunan manusia. Kini orang bisa melihat dengan jelas bahwa mereka adalah ahli klan manusia yang menyerang roh orang mati. Tampaknya mereka tidak terluka sama sekali. Mereka baik-baik saja. Mereka baik-baik saja, seseorang menangis, terkejut dan gembira. Mereka kembali, diperbarui dari novelhal.com. Apa yang terjadi? Apakah kalian baik-baik saja? Yang lain menghampiri mereka. Tidak, hati-hati, mundur cepat, mereka sudah mati. Ding Hao segera mendeteksi sesuatu yang aneh. Orang-orang ini tampaknya tidak memiliki luka di tubuh mereka, tetapi mereka agak kaku dan memancarkan aura kematian berwarna hijau pucat. Mundur.
Jangan biarkan mereka mendekatimu. Martial Sage berkulit perunggu juga berteriak. Rauh! Saat berikutnya, jeritan mengerikan terdengar. Bola cahaya hijau menyembur keluar dari 5 lubang para ahli yang kembali seperti darah. Mata di kepala mereka yang tertunduk tiba-tiba terbuka. Tidak ada iris di dalamnya. Mereka telah digantikan oleh bola cahaya hijau yang mengerikan, seperti milik hantu jahat. Bilah lampu hijau tiba-tiba muncul di tangan mereka. Mereka melesat ke arah manusia seperti kilat. Banyak yang lengah dan langsung terpotong-potong. Darah muncrat. Banyak pakar dengan respons cepat segera membalas. Mereka segera mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini, yang mirip dengan roh orang mati, tidak takut dengan energi ki yang bersifat api. Mereka seperti manusia hidup dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Mereka dirasuki oleh roh orang mati. Mereka telah menjadi jenderal orang mati. Seseorang berteriak, seorang ahli yang dirasuki oleh roh orang mati hancur dan hancur. Bola cahaya zamrud meledak, menyatu dengan lautan hantu. Jelas sekali, bola yang berisi roh orang mati ini memiliki energi yang jauh lebih mengerikan daripada roh orang mati biasa. Astaga, lihat ke sana. Seseorang berteriak ngeri dan menunjuk. Melihat ke arah jarinya, Ding Hao merasakan getaran di punggungnya. Dia tersentak kaget. Banyak ahli dari klan manusia dan iblis yang baru saja terbunuh dalam pertempuran telah berdiri kembali. Cahaya kehijauan dari roh orang mati berkilauan di luka mereka. Seperti iblis yang dibangkitkan, mereka merangkak keluar dari bumi yang retak satu persatu dan berubah menjadi jenderal orang mati. Roh orang mati tingkat tinggi dapat merasuki mayat dan bertarung dengannya. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Siapa bilang tidak ada bahaya? Ding Hao bertanya dengan keras. Wajah Yue Tianxing menunjukkan emosi kompleksnya. Dia melirik Ding Hao, sedikit kekejaman melintas di matanya. Namun secara lahiriah, dia tampak tertekan, mendesah dan tersenyum canggung. Itu semua salahku. Saya menyebabkan kematian mereka. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Pemimpin Sekte Yue, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak, ada yang mengharapkan ini. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pemimpin Sekte Yue. Banyak yang menyuarakan dukungannya. Mereka pada dasarnya adalah ahli yang telah bersama Yue Tianxing selama ini. Ding Hao mencibir. Seorang munafik dan sekelompok orang bodoh, dimanfaatkan, mereka semua mati. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Anda sebaiknya memikirkan bagaimana menghadapi situasi tersebut. Bukankah ada yang bilang dia bisa membunuh semua roh orang mati? Kenapa dia menahan diri? Beraninya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengan pemimpin Sekte Yue seperti itu. Junior akhir-akhir ini semakin lancang. Ekspresi para ahli dengan Yue Tianxing berubah, dan mereka menegur Ding Hao dengan kasar. Beberapa orang yang tidak mengenal Ding Hao bahkan berencana memberinya pelajaran. Untungnya, seseorang menghentikan mereka dan membisikkan sesuatu di telinga mereka. Warna kulit mereka segera berubah. Mereka menatap Ding Hao dengan ketakutan dan tidak percaya. Yue Tianxing mendengus dingin dan tidak lagi memandang Ding Hao. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia berkata, jadi bagaimana jika mereka sekarang menjadi jenderal orang mati? Selama kita menghancurkan tubuh mereka, mereka tidak ada bedanya dengan roh orang mati biasa. Setelah dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Kolom cahaya merah menyala. Ledakan. Seorang jenderal orang mati langsung hancur. Bahkan roh orang mati tingkat tinggi di dalam dirinya telah dibakar menjadi abu. Yue Tianxing menyerang lagi dan lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Para jenderal orang mati ini jelas bukan tandingan seorang Martial Sage. Mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi abu. Kerumunan yang berisik akhirnya menjadi tenang setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan besar Yue Tianxing. Haha, tidak perlu takut. Dengan senior Yue bersama kita akan mengalahkan jenderal orang mati ini. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini dan menyemangati Yue Tianxing dengan lantang. Kekuatan Martial Sage-nya yang kuat memang meningkatkan kepercayaan diri banyak orang. Ding Hao dan Martial Sage berkulit perunggu tidak mengatakan apa-apa. Para jenderal orang mati ini bukanlah makhluk yang paling mengerikan. Mereka hanya takut roh orang mati ini akan mengalami perubahan yang lebih tidak terduga. Ding Hao, kamu adalah anggota klan manusia. Kamu kuat, jadi kamu harus melakukan sesuatu untuk kami. Jangan hanya bicara dan tidak melakukan apapun.
Mengapa kamu tidak mengurus para jenderal orang mati yang tersisa? Yue Tianxing tiba-tiba berbicara setelah membunuh ratusan dari mereka. Banyak yang mengalihkan pandangan mereka ke Ding Hao. Ding Hao mencibir dalam hatinya tetapi tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas api bifang. Cahaya merah menyala berubah menjadi bifang yang hidup di kehampaan, mengepakkan sayapnya dan menjerit keras. Itu menyerbu lautan hantu seperti aliran cahaya. Kemanapun ia melewatinya, para roh dan jenderal orang mati dalam radius beberapa ratus mil akan langsung terbakar menjadi abu. Api bifang adalah salah satu kebakaran yang paling banyak di dunia. Itu adalah musuh dari roh orang mati ini. Itu sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata, banyak sekali roh yang telah dibunuh. Lautan hantu telah membeku. Serangannya bahkan lebih efektif daripada serangan Yue Tianxing. Banyak penonton yang terperangah. Mereka hanya mendengar nama Ding Hao dan tidak melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Mereka selalu meragukan kemampuannya yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang remaja berusia 17 atau 18 tahun. Bahkan dengan keberuntungan dan bakatnya yang tak tertandingi, seberapa kuatkah dia? Anak laki-laki itu tidak mungkin mulai berlatih di dalam rahim ibunya, bukan. Bagi mereka, Ding Hao hanyalah seorang junior. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa serangan pertama Ding Hao yang kuat bahkan akan melampaui Yue Tianxing, seorang martial sage. Pada saat ini, karena kamu memiliki kekuatan sebesar itu, kenapa kamu tidak menyerang lebih awal? Anda mengizinkan jenderal orang mati membunuh lusinan anggota klan kami, sebuah suara sarkastik terdengar dari kerumunan. Ding Hao melirik kembali ke kerumunan, tatapannya seperti kilat. Orang itu pasti punya motif jahat saat mengatakan itu. Hahaha, bagus sekali. Anda memang pahlawan muda. Saya terkesan. Jadi tugas membunuh roh-roh orang mati ini akan menjadi tanggung jawabmu, adik Ding, dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Saya yakin semua orang di sini akan berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Yue Tianxing tersenyum munafik, mencoba menjerat Ding Hao dengan kata-katanya. Memaksaku menyerang untuk menunjukkan kesetiaanku pada klan manusia. Kamu ingin menghabiskan kekuatanku. Ding Hao mencibir di dalam hatinya, tapi dia berpura-pura kelelahan. Dia terhuyung, wajahnya memucat. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, kekuatanku hampir habis, dan aku tidak bisa melancarkan serangan kedua. Biarkan saya mengatur ki saya dan memulihkannya terlebih dahulu. Pemimpin Sekte Yue, kamu adalah seorang sage dan master sejati. Tolong bantu kami menyerang. Senyuman di wajah Yue Tianxing membeku. Dasar bajingan kecil yang licik. Dia berani mengatakan ini dan membalikkan keadaan padaku. Haha, karena kamu tidak ingin membantu klan kami, adik Ding, aku harus menyerang lagi untuk menyelamatkan rekan-rekan kami agar tidak terluka. Saya tidak tega melihat mereka terluka. Karena komplotannya melawan Ding Hao tidak berhasil, Yue Tianxing hanya mengikuti arus, berpura-pura menjadi gagah berani dan sopan untuk memenangkan hati rekan-rekannya. Sosoknya bersinar dan dia langsung menuju ke lautan hantu. Api merah berputar-putar di sekujur tubuhnya, meledak dengan gemuruh. Semua roh orang mati dalam radius 1 mil dibakar, seperti air laut yang menguap. Pemimpin Sekte Yue benar-benar pilar klan manusia. Pria penyendiri memang sesuai dengan namanya. Dia telah menunjukkan keberaniannya pada saat kritis ini. Seorang pria sejati, dan seorang sage sejati. Banyak yang bersorak dengan keras. Beberapa ahli, yang awalnya netral, diam-diam mengagumi pria ini. Yue Tianxing memang layak dihormati. Dia telah menggunakan begitu banyak ki-nya untuk membantu rekan-rekannya. Kita tidak bisa membiarkan senior Yue bertarung sendirian. Ayo serang mereka bersama-sama. Itu benar, kita tidak boleh menjadi seperti junior egois yang berusaha mempertahankan kekuatannya. Kita tidak bisa membiarkan senior Yue menghadapi gerombolan ini sendirian. Ya, seseorang jelas punya kekuasaan tapi tidak mau bertindak. Dia memberikan begitu banyak alasan. Suara berkelamin dua itu sekali lagi terdengar dari dalam kerumunan. Beberapa pejuang berdarah panas berteriak dan mengaktifkan ki mereka untuk menyerang lautan hantu, yang dipicu oleh suara minoritas. Semangat klan manusia segera meroket. Banyak penonton pengecut juga memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran, semangat juang mereka meningkat. Ding Hao masih tidak menyerang. Dia meluangkan waktu untuk mengatur pernapasannya dan mengisi kembali ki di tubuhnya. Ding Hao telah mengeluarkan banyak kekuatan ki untuk mengaktifkan pedang iblis dan pedang berkaratnya.
Dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia tahu betul bahwa bayangan kehancuran akan segera datang. Lalu, akan terjadi pertikaian nyata di antara mereka. Yue Tianxing yang munafik itu mungkin akan berlari lebih cepat daripada kelinci. Ding Hao sama sekali tidak mengambil hati ucapan sarkastik. Ini, Yue Tianxing akan segera meninggalkan mereka, dan mereka akan menemui akhir yang menyedihkan. Saudara Ding, abaikan apa yang dikatakan orang-orang bodoh ini. Mereka sama sekali tidak memahamimu. Sebuah suara terdengar, itu adalah Liao Juzan, salah satu dari 4 aula dewa perang berlapis perak. Dia tiba-tiba muncul di samping Ding Hao. Dia mengira Ding Hao telah terpengaruh secara emosional sejak matanya tertutup. Ding Hao membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, mereka hanyalah sekelompok badut. Saya berharap mereka akan menjadi heroik seperti yang mereka bersumpah dalam pertempuran sesungguhnya. Saudara Liao, mari manfaatkan waktu ini untuk bersiap-siap. Mungkin akan ada pertempuran besar dalam waktu dekat. Bahkan martial sage pun bisa binasa. Apakah keadaannya begitu buruk? Liao Juzan terkejut. Klan manusia sepertinya lebih unggul saat ini. Jika terus seperti ini, semua roh orang mati akan dimusnahkan. Situasinya tidak terlalu buruk sama sekali. Ding Hao berkata dengan serius, kehadiran di balik lautan hantu akan segera muncul. Sebelum suaranya menghilang, sekelompok hama yang tidak patuh. Kenapa kalian masih menolak? Suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar jelas di telinga semua orang. Suaranya terdengar jelas di tengah geraman para hantu yang memekakkan telinga, seperti seseorang yang berbisik di telinga mereka. Semua orang menggigil tanpa sadar. Sebagai pejuang, mereka secara naluriah bisa merasakan kekuatan destruktif mematikan mendekat. Warna kulit semua martial sage juga berubah. Saat berikutnya, pasukan hantu yang gila dan hiruk-pikuk itu perlahan mulai mundur. Geraman dan geraman mereka yang bergema di sekeliling juga menghilang. Roh orang mati yang tak berakal tiba-tiba berbaris dalam formasi yang rapi, seperti pasukan yang terlatih dengan baik. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mereka akhirnya bisa melihat sinar matahari menyinari kepala mereka. Tanpa gelombang roh orang mati yang tak ada habisnya, semua orang kini dapat dengan jelas melihat sekeliling mereka. Aula kegelapan telah lama menghilang, digantikan oleh langit tak berbatas, cerah, dan biru dengan awan putih. Ada juga pilar batu putih yang tinggi di sekelilingnya, dengan diameter berbeda. Kita sebenarnya berada di medan perang suci. Semua ahli yang pernah bertarung di medan perang suci sangat terkejut. Jadi medan perang suci akan muncul ketika aula kegelapan hancur. Di kejauhan, ribuan ahli klan iblis juga telah berkumpul, memandang dengan waspada pada pasukan hantu di sekitar mereka. Jelas sekali, mereka juga telah diserang oleh pasukan ini dan menderita korban jiwa setelah pertempuran sengit. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati setiap orang. Mau tak mau mereka merasa kepercayaan diri dan optimisme mereka mulai surut. Pasukan hantu yang tak terbatas tiba-tiba terbagi menjadi 2 bagian di tengah, meninggalkan jalan terbuka. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan, seperti lautan yang tak berbatas. Beberapa ribu jenderal orang mati yang lapis baja perlahan berjalan dengan langkah teratur. Setelah para jenderal orang mati ini, ratusan roh orang mati raksasa, dengan api zamrud berputar-putar di sekitar tubuh mereka, meluncur dengan cepat di jalan setapak. Mereka, makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada jenderal orang mati, bisakah roh orang mati berevolusi juga? Ding Hao diam-diam terkejut. Pasukan hantu di depannya lebih kuat daripada apa yang dia lihat dari ruang rahasia di pagoda Buddha yang menjulang, dalam hal jumlah, kemampuan tempur, dan bahkan organisasi. Jika sebelumnya mereka tampak seperti tentara yang tersesat, mereka sekarang adalah tentara yang berdisiplin baik. Gerombolan ini telah mengalami transformasi. Di bawah tatapan semua orang, sosok tinggi dan kekar perlahan melewati lautan hantu yang tak terbatas, mencapai kepala pasukan. Meskipun dia tampak tidak terburu-buru, dia sebenarnya bergerak cepat. Sosoknya buram, dan aura kehancuran mematikan berwarna abu-abu gelap menyelimuti tubuhnya. Dia seperti iblis yang lahir untuk memusnahkan dunia, mencekik semua orang. 2 bola cahaya hitam berkilauan berada di rongga matanya, seperti 2 lubang hitam. Mereka tampak bersemangat melahap segalanya. Ho, hama yang menyedihkan, katakan padaku, seberapa kuat pasukan hantuku. Bayangan kehancuran menatap ke arah ahli manusia dan iblis, berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang menjawabnya. Betapa membosankan.
Saya jarang merasa cukup tertarik untuk memobilisasi pasukan. Jadi kenapa kamu tidak bersujud di hadapanku dan menyemangatiku? Bayangan kehancuran itu seperti jiwa kesepian yang bosan mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada ahli dari kedua klan. Siapa kamu? Setan besar dari Kam Iblis bertanya dengan keras. Akulah eksistensi tertinggi di dunia ini yang menentukan nasib setiap makhluk di dunia ini. Hahaha, bahkan 5 manusia tertinggi dan dewa iblis dari klan iblis di tanah tanpa batas harus bersujud di kakiku. Akulah Tuhan yang membawa kematian dan kehancuran bagi semua. Bayangan kehancuran itu tertawa seperti orang gila. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setan besar mendengus dingin. Oh, kamu tidak percaya padaku. Bayangan kehancuran berhenti tertawa, dan cahaya hitam keluar dari matanya. Tampaknya lambat, itu sudah menyelimuti iblis besar itu pada saat semua orang bereaksi. Saat berikutnya, tubuh iblis besar setinggi beberapa meter menyusut dengan cepat di bawah cahaya hitam. Dia membuka mulutnya dengan ngeri dan mencoba berteriak, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan iblisnya yang kuat dan ditelan dalam hitungan detik. Aku bisa merasakan ketakutanmu. Bayangan kehancuran memandang iblis yang menyusut menjadi seukuran kepalan tangan di depan matanya, berbicara dengan tenang. Saat berikutnya, iblis itu berubah menjadi bola cahaya hitam, menghilang ke salah satu rongga matanya. Iblis ini adalah ahli di puncak alam Kaisar Iblis. Dia bahkan tidak bisa melawan dan langsung terbunuh oleh bayangan kehancuran itu. Semua orang sangat terkejut. Kekuatan makhluk ini sungguh menakjubkan. Haha, aku bisa merasakan ketakutan dari kalian semua. Anda tidak perlu takut. Kematian tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ayo Kutu, terimalah kematian dengan pikiran tenang. Aku bisa memberimu hidup yang kekal. Saat bayangan kehancuran berbicara, bola cahaya kehijauan berkilauan di matanya. Cahaya kehijauan menjelma menjadi sosok berbeda di udara. Itu adalah iblis besar di puncak alam Kaisar Iblis yang baru saja terbunuh. Fitur wajahnya jelas, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dia tampak hidup, satu-satunya perbedaan adalah nyala api hijau zamrud berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tanpa tubuh jasmani, dia setengah terbentuk dari kabut. Bayangan kehancuran mengangkat tangannya. Oh, tidak, beberapa mil jauhnya, Kaisar Agung bela diri klan manusia tiba-tiba mulai berjuang mati-matian. Pria yang dilanda kepanikan itu ditelan tanpa mampu melawan, jiwa sucinya langsung hancur. Bentuk berkabut dari Kaisar Iblis merayap ke dalam tubuh Kaisar Agung bela diri dan merasukinya. Ketika pria itu membuka matanya, api kehijauan aneh yang tak terbatas menyembur keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia berlutut di hadapan bayangan kehancuran, seolah memberi hormat kepada rajanya. Panglima perang orang mati yang baru telah lahir. Monster yang bisa menandingi siapapun di alam puncak Kaisar. Semua orang merasakan getaran di punggungnya. Di hadapan begitu banyak penguasa dari dua klan, Kaisar Iblis dan Kaisar Agung bela diri telah ditangkap dengan begitu mudah dan dibunuh seperti ayam yang tak berdaya, sehingga memunculkan panglima perang orang mati. Kekuatan bayangan kehancuran ini benar-benar mengerikan. Penguasa mutlak dari klan Iblis dan manusia tampak mengerikan saat ini. Mereka bisa mengabaikan roh orang mati, bahkan para jenderal dan panglima perang orang mati. Tapi bayangan kehancuran ini, para penguasa absolut merasakan tekanan yang luar biasa. Semua orang menyadari bahwa ancaman nyata telah menimpa mereka. Hehe, serangga yang menyedihkan, apakah kamu memahami kekuatan suciku sekarang? Apakah Anda siap menerima kematian dan memperoleh kehidupan kekal? Bayangan kehancuran itu terkekeh. Ia sangat menikmati ekspresi ketakutan dan keraguan di wajah para ahli tersebut. Seolah dia bisa mendapatkan kekuatan tak berujung dari teror makhluk hidup ini. Saat bayangan kehancuran tertawa, pasukan ghoul di sekitarnya sekali lagi menjadi panik dan mengeluarkan jeritan dan geraman nyaring yang memenuhi tempat itu. Udara yang menyesakkan sepertinya telah membeku. Teror tumbuh tanpa disadari di hati banyak orang. Pada saat ini, haha, kamu hanyalah monster yang tidak bisa melihat terang hari, bersembunyi begitu lama di reruntuhan ini, tidak berani menunjukkan dirimu. Mengapa kami harus takut padamu? Dan Anda mengaku mampu menantang 5 yang tertinggi kita. Sombong sekali. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Mari kita tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Begitu kita membunuh monster ini, pasukan hantunya akan lenyap tanpa satupun perlawanan. Marsial Sage Parubaya berkulit perunggu, yang diam,
berteriak dari klan manusia. Dialah yang pertama menyerang. Cahaya keemasan berputar di sekelilingnya, berkilau dengan pola yang aneh. Prasasti emas misterius terpancar dari kekosongan di bawah kakinya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah kapak emas besar muncul. Tampaknya hampir nyata, ditebang ketika prasasti aneh yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti ular. Kemanapun kapak raksasa itu lewat, roh orang mati akan berubah menjadi abu. Haha, alam sage manusia. Sebuah kekuatan yang pernah membuatku gemetar, sayangnya, itu sudah lama sekali. Bayangan kehancuran itu bergumam pada dirinya sendiri. Perlahan mengangkat tangannya, dia menunjukkan jari telunjuknya. Ujung jarinya menyentuh bilah kapak raksasa itu. Kapak besar, yang dapat menghancurkan gunung dan membelah bumi, segera membeku dan tidak dapat diretas lagi. Retas, Martial Sage Paruh Baya berteriak. Jenggot dan rambutnya tergerai di udara. Mengepalkan tangannya di depan dadanya, dia mengayunkan tangannya ke bawah, mencoba mengaktifkan kapak raksasa itu sekali lagi. Namun Light Axe raksasa itu hanya tenggelam sedikit. Itu saja, bayangan kehancuran menjentikkan jari tengahnya dengan lembut. Ding, terdengar suara lembut logam bertabrakan. Kapak raksasa itu pecah dan meledak. Dua pancaran cahaya hitam keluar dari rongga mata bayangan kehancuran, menyelimuti Martial Sage Paruh Baya. Tampaknya lambat tetapi sebenarnya cepat, dipenuhi dengan niat membunuh dari Tao Surgawi. Jebak mereka, warna kulit Martial Sage Paruh Baya tidak berubah. Seberkas cahaya hitam terbang keluar dari lengan bajunya, melepaskan kekuatan hisap yang kuat, langsung menyerap dua cahaya gelap dengan niat membunuh dari Tao Surgawi. Bayangan kehancuran itu menjerit kaget. Menarik, bagaimana Martial Sage dengan 3 lubang bisa melawan seranganku? Saat dia mengangkat kepalanya, lusinan cahaya hitam keluar dari rongga matanya, terus menyelimuti Martial Sage Paruh Baya. Namun hal yang sama terjadi lagi. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lengan Martial Sage Paruh Baya itu. Itu menelan dan menjebak lusinan berkas cahaya hitam yang mematikan sekaligus, seolah-olah itu adalah musuh alami mereka. Saya mengerti sekarang. Anda harus membawa artefak ilahi bersama Anda. Yang manakah dari 3 artefak agung ilahi itu? Berikan padaku sekarang. Bayangan kehancuran terdengar serius. Dalam sekejap, dia muncul di depan Martial Sage Paruh Baya, mencakarnya dengan tangan terulur. Langkah ini mengandung kekuatan aturan yang aneh, membuat orang berpikir dia tidak bisa mengelak. Warna kulit Martial Sage Paruh Baya berubah. Lusinan sinar hitam keluar dari lengan bajunya, membombardir telapak tangan bayangan kehancuran. Tubuhnya mundur secepat kilat, dan dia berhasil menghindari serangannya. Kenapa belum ada yang menyerang? Apakah kalian menunggu dia memisahkan kalian, satu persatu? Martial Sage Paruh Baya berteriak. Saat berikutnya, boom, ledakan, baik ki dan demonik aura melonjak. Selusin hembusan kekuatan ki yang agresif meledak pada saat yang bersamaan. Demon Saint dari Demon Clan dan Martial Sage dari Human Clan memilih untuk menyerang pada saat yang sama, melepaskan kekuatan mereka yang paling brutal. Bayangan kehancuran itu begitu kuat sehingga para master di alam Sage ini merasakan ancaman kematian. Terlebih lagi, kehadiran menakutkan yang mengendalikan pasukan hantu telah menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jadi baik klan iblis maupun klan manusia tidak punya alasan untuk mundur. Orang bijak dan orang suci ini, yang telah mengalami pertempuran dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tahu bahwa mereka akan terbunuh jika mereka bertarung secara terpisah dan tidak bergabung. Haha, apakah hama ini akan bergabung? Bayangan kehancuran tidak menganggap mereka serius. Di sekujur tubuhnya, aura penghancur gelap berputar-putar, meluas menjadi penghalang cahaya abu-abu yang melindunginya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Sage atau Saint yang menghantamnya, ia akan mampu menahannya dengan kuat. Astaga, dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas cahaya hitam. Orang suci agung dari klan iblis terkena serangan, dan separuh tubuhnya hancur. Dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Jangan menahan apapun, ayo kita berusaha sekuat tenaga. Bunuh dia. Ketika para bijak dan orang suci melihat ini, mereka terkejut. Semuanya mengeluarkan kekuatan paling brutalnya. Beberapa bahkan mengaktifkan senjata suci mereka. Para orang suci agung dari klan iblis semuanya menunjukkan wujud aslinya. Tubuh binatang eksotis yang aneh ini sama mengesankannya dengan gunung, di mana aura mereka membanjiri langit dan matahari. Haha, meskipun kalian hama bergandengan tangan,
kalian tetap saja hama. Bayangan kehancuran itu tertawa keras. Meski terkepung, ia tetap terlihat sangat santai, berjalan santai di tengah amukan serangan. Sesekali, dia akan mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas cahaya hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh dari Tao surgawi. Seorang martial sage akan terlempar ke belakang, muntah darah. Adegan ini terlalu mengerikan. Para ahli klan manusia dan iblis lainnya harus mundur dengan cepat. Bahkan sedikit sisa gelombang dari pertarungan ini bisa langsung menghancurkan Kaisar Agung bela diri. Mereka tidak dapat membantu sama sekali. Para ahli martial sage, yang biasanya diagungkan dan mendominasi semua makhluk hidup, berada dalam bahaya kematian kapan saja dalam pertarungan seperti itu. Banyak orang yang tercengang, menyaksikan pertempuran dari jauh. Mungkinkah bayangan kehancuran itu adalah kehadiran setingkat dewa? Dia sungguh luar biasa, mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak ahli martial sage. Saat mereka menyaksikan pertempuran ini, hati banyak orang ada di mulut mereka. Jika begitu banyak ahli martial sage tidak dapat mengatasi bayangan kehancuran, itu, para ahli dari dua klan di pagoda Buddha yang menjulang akan musnah. Ding Hao juga merasakan inderanya melonjak saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan dan ranah bayangan kehancuran itu, tapi dia tidak bisa menjadi master tingkat dewa, bukan? Ledakan, ahli Demon Saint lainnya dikirim terbang. Bayangan kehancuran melepaskan pancaran cahaya hitam dengan kekuatannya yang mengerikan. Tak satu pun dari Master Sage yang bisa menangkis serangan itu secara langsung. Situasi saat ini tidak menguntungkan kedua klan. Bam, senjata suci berbentuk teratai telah hancur berkeping-keping. Seorang petapa bela diri dari klan manusia yang mengendalikan senjatanya memuntahkan darah. Retakan muncul di tubuhnya, seperti pada sepotong porselen. Haha, sekelompok hama, aku tidak tertarik lagi bermain-main denganmu. Bayangan kehancuran itu menggelengkan kepalanya, tampak bosan. Ada lebih dari 20 master di alam sage atau Sein dari dua klan, tetapi tidak ada yang tertarik padanya. Pertarungan ini hanyalah sebuah permainan yang mulai membuatnya bosan. Kamu hanyalah seorang sage dengan 7 lubang. Kecuali kamu berada di alam dewa, tubuhmu pada akhirnya akan membusuk. Martial sage berkulit perunggu berteriak dengan dingin. Dia telah menanggung sebagian besar serangan dari bayangan kehancuran. Dialah satu-satunya yang bisa mencegat pancaran cahaya hitam pria itu. Cahaya hitam yang terus dia keluarkan dari lengan bajunya telah mencegat banyak serangan di saat kritis. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan mencapai alam dewa. Bayangan kehancuran itu mencibir. Para ahli dari dua klan yang memasuki reruntuhan aula suci pada dasarnya adalah para sage dan Sein tingkat rendah. Bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya mencapai tingkat 3 lubang. Dia masih berada 4 interval di bawah level bayangan kehancuran. Bagi para sage, setiap interval kecil sangatlah penting. Namun martial sage parubaya ini bisa meneriakkan level aslinya. Bayangan kehancuran terasa sedikit terkejut. Orang berkulit perunggu ini adalah satu-satunya yang tidak dapat dia pahami di antara semua ahli dari kedua klan. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dia memutuskan untuk tidak menunda lebih lama lagi. Ledakan, dengan semburan kekuatan brutal, aura kematian dan kehancuran tiba-tiba terpancar ke segala arah. Tiba-tiba, 2 pancaran cahaya hitam keluar dari mata tanpa pupilnya seperti pedang pemusnahan dewa. Kekuatannya kali ini sangat dahsyat, seolah-olah berasal dari neraka. Kemanapun berkas cahaya lewat, celah gelap akan muncul di kehampaan. 2 Great Demon Saint dan seorang human martial sage yang memimpin serangan itu ditelan oleh pancaran cahaya hitam itu. Kekuatan suci macam apa ini? Semua ahli di alam sage sangat ketakutan dan segera menghindar. Itu terlalu mengerikan. Saat pancaran cahaya hitam muncul, mereka dapat dengan jelas mencium bau kematian. Seolah-olah sabit kematian telah mengaitkan leher mereka dengan lembut. Jika sabitnya ditarik sedikit saja, mereka semua akan mati. Kalian semua, mati. Terimalah hidup yang kekal. Bayangan kehancuran itu berteriak dengan dingin. Siapapun wajahnya, seberkas cahaya hitam akan menimpa pria itu. Kematian akan segera menyusul. Kekosongan itu hancur. 2 ahli alam sage lainnya telah ditelan oleh matanya. 2 berkas cahaya hitam itu seperti jalan menuju neraka. Siapapun yang mereka sentuh, orang itu akan mati. Berlari, master di alam sage telah dikalahkan. Sudah berakhir, kemana kita bisa lari? Kita pasti sudah mati.
Ini jebakan. Reruntuhan ini pasti jebakan. Di manakah 3 artefak agung ilahi? Hanya artefak ilahi yang bisa mengalahkannya sekarang. Bagaimana jadinya seperti ini? Pikiran semua orang menjadi kosong. Pemandangan di hadapan mereka sungguh luar biasa. Bahkan harapan terakhir dari kedua klan, orang bijak dan orang suci, dibantai seperti ayam dan anjing, menghancurkan keyakinan mereka sepenuhnya. Sialan, mari bekerja sama untuk memblokir cahaya kematian ini. Marsial Sage Parubaya berkulit perunggu berteriak. Dia masih melawan, tapi sekarang, hampir tidak ada yang mau mendengarkannya. Saat menghadapi kematian, bahkan para ahli absolut di alam Sage tidak dapat mengumpulkan cukup keberanian untuk bertarung lagi. Mereka segera melarikan diri dari medan perang. Yue Tianxing adalah marsial Sage pertama yang berlari. Dia hampir terkena sinar hitam kematian. Ancaman kematian yang kuat membuatnya bingung. Dia berbalik dan lari ke kerumunan. Begitu banyak keberanian yang benar. Saat berikutnya, Luo Guantian, Wei Wubing, dan yang lainnya juga menyerah. Para Demon Sein juga mundur. Kekuatan suci yang ditampilkan oleh bayangan kehancuran melampaui apa yang bisa mereka tolak. Hahaha, berhentilah berkelahi. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari Netherworld Transferku, bayangan kehancuran itu tertawa kecil. Dia menoleh dan melihat ke arah perkemahan klan manusia. Sinar cahaya mematikan dari Netherworld Transfer melesat ke kerumunan. Tidak, lusinan ahli klan manusia menangis ketakutan dan tersedot ke dalam berkas cahaya hitam dan rongga mata gelap dari bayangan kehancuran. Targetnya masih para marsial Sage. Sialan, ekspresi Yue Tianxing berubah menjadi ngeri. Dia bisa merasakan dirinya menjadi sasaran sinar mematikan dari Netherworld Transfer. Di saat putus asa, dia memukulkan telapak tangannya dan mengirim 4 atau 5 ahli manusia terbang, menggunakannya untuk memblokir sinar cahaya hitam yang melesat ke arahnya. Pemimpin Sekte Yue, kamu, seru seseorang tidak percaya. Merupakan suatu kehormatan untuk mati demi saya. Yue Tianxing menunjukkan wajahnya yang aneh dan tidak lagi menyembunyikan niat buruknya. Saat dia berbicara, dia menangkap 5 atau 6 ahli manusia lainnya dan melemparkannya ke berkas cahaya hitam. Setiap kali mencapai target, berkas cahaya hitam dari Netherworld Transfer akan membeku sesaat. Jeda singkatnya memberi Yue Tianxing satu-satunya kesempatan untuk menghindar dan melarikan diri. Setelah mengkhianati rekan-rekannya beberapa kali, dia akhirnya keluar dari jangkauan target transfer Netherworld. Aroma kematian yang selama ini sangat menakutkannya, akhirnya sedikit surut. Yue Tianxing, kamu munafik, apakah kamu gila? Banyak ahli klan manusia, yang telah kehilangan murid dan kerabatnya, meneriakinya dengan kaget dan marah. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa manusia penyendiri, yang dianggap sebagai pria terhormat di benua tengah ilahi, akan menjadi begitu tercela pada saat kritis ini.